Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Adik kecil, badai di depan sudah berlalu. Sebaiknya kau tidak melanjutkan perjalanan. Kalau memungkinkan, ambil jalan memutar lalu pergilah ke Pulau Burung Nasar. Ombak di depan akan datang sesekali. Prajurit bintang biru dengan nada lembut berdiri di perahu daun pedang dan dengan ramah mengingatkan Kinmo. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Kinmo, penasaran. Tidak ada. Pria itu tersenyum tipis, jelas tidak ingin menjawab. Saya melihat tangan tembaga raksasa muncul dari pusaran air di dasar laut. Benda apa itu? Tanya Kinmo, lagi tanpa menyerah. Nak, kusarankan kau untuk menahan rasa ingin tahumu. Masalah ini rahasia perkumpulan bintang biru kita. Sebaiknya kau jangan bertanya. Pemuda bernama Kong Siang itu mendengus dingin. Oh, kalau begitu aku akan pergi melihatnya sendiri. Kinmo sama sekali tidak menanggapi pria ini dengan serius. Dia akan pergi ke daerah kerusuhan dan membutuhkan batu roh yang cukup untuk biaya perjalanan. Menurut Sueli, dia masih kekurangan banyak batu roh. Sebelum mencapai Pulau Linjiu, sebaiknya dia segera mengumpulkan batu roh yang hilang agar perjalanannya tidak tertunda. Ketika kapal besar itu meledak, banyak prajurit yang terhisap ke dalam pusaran air, dan beberapa prajurit akan terbunuh oleh hantaman ombak, dan banyak mayat baru akan muncul di laut. Dia ingin pergi ke sana dan melihat apakah dia bisa mencari batu roh yang hilang dari mayat itu. Jadi dia bersikeras untuk pergi. Kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat Kinmo tidak menghargai kebaikannya, wajah Kong Siang menjadi dingin dan dia tampak siap untuk bertindak. Lupakan saja. Kyuyun melambaikan tangannya untuk menghentikan teriakannya dan tersenyum. Urusan bisnis lebih penting. Wah, kau beruntung sekali. Kong Siang mendengus, dan kecepatan perahu daun pedang tiba-tiba meningkat, melesat maju bagai kilat. Kinmo menyeringai dan sama sekali tidak menanggapi ancaman Kong Siang. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong es di bawah kakinya dan mendekati laut di depannya dengan langkah santai. Tak lama kemudian, ia melihat bangkai kapal yang ditumpanginya dan mayat-mayat yang mengapung. Ada juga banyak perahu daun pedang yang meledak, dan tubuh prajurit Blue Star Society tercampur dengan orang-orang itu. Kumpulkan perahu-perahu Jianye, bawa mayat-mayat kita ke perahu-perahu Jianye, dan periksa kondisi mayat-mayat yang mengapung itu untuk melihat apakah ada yang selamat. Kyuyun yang berwatak lembut menghampiri dan berteriak keras. Para prajurit Blue Star Society di Sword Leaf Boats mengumpulkan Sword Leaf Boats yang tak berawak, dan mulai menjelajahi lautan, berhenti di samping mayat-mayat yang mengapung, mencari semua barang berharga dari mayat-mayat itu, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam saku mereka. Mereka yang meninggal semuanya bersiap pergi ke Pulau Haiyue untuk membeli senjata spiritual dan beberapa materi spiritual langka. Orang-orang ini membawa banyak batu roh atau material roh berharga. Orang-orang di Blue Star Society sangat menyadari hal itu, jadi mereka meraup untung dari orang mati dengan dalih memeriksa mayat-mayat yang mengapung untuk melihat apakah ada orang yang masih hidup. Apa-apaan kau ini? Orang mati itu sepupuku. Serahkan barang berharga sepupuku padaku. Pria itu keponakanku. Semua materi spiritual yang kita bawa kali ini ada padanya. Kembalikan apa yang menjadi milik kita. Sialan. Kalian, Blue Star Society, benar-benar menghasilkan uang dari orang mati. Banyak orang melompat ke laut setelah Kinmo. Mereka berpegangan pada papan kayu dan berhasil selamat. Ketika mereka bersuka cita karena telah lolos dari bencana, mereka mendapati para prajurit Blue Star Society sedang mengumpulkan harta benda dari beberapa mayat yang mengapung. Orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan almarhum, dan beberapa harta benda almarhum bahkan awalnya adalah milik mereka. Ketika mereka melihat para prajurit dari Blue Star Society benar-benar menjarah properti tersebut, mata mereka langsung memerah dan mereka mulai berteriak dan mengumpat. Diam. Kau bilang mayat-mayat yang mengapung itu ada hubungannya denganmu. Bagaimana kau membuktikannya? Kong Siang kini sendirian di perahu daun pedang dengan wajah dingin, mengumpat para penyintas yang berpegangan pada papan kayu. Kami di Blue Star akan mengurus properti-properti ini dan menunggu orang-orang yang benar-benar terkait dengan almarhum untuk mengambilnya. Kyuyun tersenyum lembut dan menjelaskan kepada semua orang. Ketika kalian tiba di Pulau Haiyue, jika kalian dapat membuktikan bahwa kalian memiliki hubungan darah dengan almarhum, kami dapat menyerahkan properti mereka kepada kalian. Siapa yang kau coba tipu? Kau pikir kami tidak melihat apa-apa? Kau diam-diam memasukkan semua uang itu ke kantongmu sendiri. Kau pikir semua orang buta? Apa yang kau lakukan? Apa kau pikir semua orang bodoh? Bukankah terlalu berlebihan bagimu, Blue Star, untuk melakukan ini? Mereka yang selamat sudah melihat situasi dengan jelas. Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu oleh kata-kata mereka? Mereka mulai mengumpat. Kakak Yun, bagaimana menurutmu? Setelah Kong Siang datang, dia ragu sejenak dan tiba-tiba menatap Kyuyun. Kyuyun, yang selalu bersikap lembut, mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan mendesah, berkata, jika mereka bersikeras mencari kematian,
Itu bukan salah kita. Mari kita ikuti aturan lama. Bunuh mereka semua. Kalau tidak, orang-orang ini akan terus bicara di masa depan. Kong Xiang mencibir. Satu demi satu, perahu daun pedang tiba-tiba melaju kencang dan mendekati para penyintas. Para prajurit perkumpulan bintang biru mengeluarkan senjata spiritual mereka sambil menyeringai. Es yang mengapung di bawah kaki Qin Mo tiba-tiba berhenti. Ia mengerutkan kening, menatap orang-orang dari Blue Star Society di depannya. Mereka menaiki perahu daun pedang dan berkelana di laut bagai kilat, memegang senjata spiritual yang luar biasa di tangan mereka, mengejar mereka yang berpegangan pada papan kayu, kayu apung, dan bangkai kapal. Dia menatap Qiu Yun. Karena beberapa orang dari Asosiasi Bintang Biru meninggal, banyak perahu daun pedang yang kosong. Pada saat ini, Qiu Yun juga menempati perahu daun pedang sendirian. Tubuhnya yang agak kurus berdiri tegak seperti pedang. Masih ada senyum lembut di wajahnya, tetapi tatapan matanya setajam pisau dingin saat ini. Qin Mo akhirnya mengerti mengapa Kong Xiang yang arogan begitu menghormati Qiu Yun. Qiu Yun bukan hanya seorang seniman bela diri yang telah mencapai alam Tong You, tetapi ia juga sangat pandai menyamar. Dirinya yang asli seharusnya sangat berdarah dingin dan kejam. Mungkin, ide menghasilkan uang dengan cara mengapungkan mayat dan membunuh mereka yang tidak mati datang dari orang ini. Tidak peduli di mana, orang yang memiliki wilayah paling tinggi dan paling kejam akan sering menjadi pemimpin, dan klub bintang biru tidak terkecuali. Dapat dilihat bahwa Qiu Yun adalah komandan sebenarnya di antara kelompok orang ini. Qin Mo menatap mereka yang diburu lagi. Kebanyakan orang yang, seperti dirinya, naik kapal besar ke Pulau Lingjiu berada di level yang sama dengannya, dengan tingkat kultivasi sekitar alam Wan Xiang. Hanya sedikit yang mencapai alam Tong You. Seniman bela diri dengan ranah yang kuat seringkali memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Misalnya, seniman bela diri di ranah seni juga merupakan tokoh terkenal di benua Chilan, benua Liu Yun, dan benua Tianyun. Orang-orang ini memiliki burung roh terbang mereka sendiri atau kapal khusus, jadi mereka tidak perlu berdesakan dalam kapal pengangkut kargo semacam ini bersamanya. Sejauh pengetahuannya, kekuatan tingkat tembaga seperti aliansi Suantian dan kuil suci Baji memiliki kapal khusus saat bepergian antar berbagai benua. Kapal-kapal yang bersedia menerima Qin Mo, yang identitasnya tidak diketahui, biasanya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Para penumpangnya adalah prajurit tingkat rendah atau kultivator independen. Tidak ada orang yang benar-benar kuat sama sekali. Hal yang sama juga berlaku. Qiu Yun dan orang-orang dari Blue Star Society sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka. Bahkan jika masalah ini terungkap di masa depan, mereka tidak takut akan ada kekuatan besar yang mengejarnya. Karena almarhum tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dum bum bum. Wus wus wus. Retak. Sebagian besar orang di masyarakat bintang biru berada di alam Wan Xiang, dan hanya sedikit yang mencapai alam Tong You. Wilayah mereka sebenarnya sebanding dengan orang-orang yang tersebar di lautan, tetapi mereka berjumlah lebih dari 40 orang. Mereka tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi senjata spiritual di tangan mereka juga lebih tinggi pangkatnya. Beberapa prajurit yang telah mencapai wilayah Tong You, seperti Kong Xiang, masih mengenakan baju zirah. Keunggulan dalam jumlah dan senjata spiritual memberi mereka keunggulan, dan perahu daun pedang yang mereka tumpangi secepat naga petir. Kawasan laut yang baru saja tenang kembali dilanda kekacauan karena keserakahan masyarakat bintang biru. Saat cahaya senjata spiritual saling bertautan dan perahu daun pedang melaju, para penyintas di laut dicegat dan dibunuh satu demi satu, dan mayat-mayat baru muncul di genangan darah di laut. Kami sudah lama memperingatkan mereka. Kami suruh mereka berbalik, tapi mereka menolak. Mereka datang ke sini untuk mati. Kong Xiang menyeringai, memegang tombak ular bercorak ular. Saat ia melambaikan tangannya, bayangan ular hijau melesat keluar dan menyerbu orang-orang yang tenggelam bagai kilat. Engah! Bayangan ular hijau mengebor dada orang yang tenggelam, dan lubang darah seukuran kepalan tangan segera muncul. Aku akan melawanmu, teriak lelaki itu keras dan bergegas keluar dari laut, tampak seperti dia akan mati bersama Kong Xiang. Pergilah ke neraka. Kong Xiang mencibir, menggoyangkan tombak ular di tangannya, dan 7 bayangan ular hijau melesat keluar bersamaan. Seperti 7 ular roh, mereka langsung menggigit tubuh pria itu, meninggalkan 7 lubang berdarah di tubuhnya. Tubuh pria itu melesat keluar, tetapi terhenti di udara. Kemudian napasnya terhenti dan ia jatuh tertelungkup ke laut, berubah menjadi mayat berdarah yang mengambang. Kong Xiang tertawa aneh, lalu mengarahkan perahu daun pedang mendekati mayat itu, dan menarik kantong kulit dari pinggang mayat itu. Batu iblis api, giok roh air, tembaga cahaya biru. Hei, aku beruntung. Kong Xiang tersenyum sambil mengeluarkan barang-barang dari tas kulit binatang dan melemparkannya ke dalam cincin ruangnya satu persatu. Lalu ia membuang tas kulit binatang itu dengan puas. Setelah melakukan semua ini, ia tertawa terbahak-bahak dan menatap laut, ke arah rekan-rekannya yang berteriak-teriak, lalu berseru bersihkan semuanya, jangan ganggu Saudara Yun. Hei, selama kalian mengikuti Saudara Yun, kalian akan hidup bahagia di masa depan,
Dan cepat atau lambat kalian akan bisa memasuki wilayah Tongyou. Kami semua mendengarkan Saudara Yun. Selama kamu mengikuti Saudara Yun, kamu tidak akan salah. Aku tidak hanya bisa berbuat kebajikan, tapi juga mendapatkan banyak sekali material dan batu spiritual. Sungguh luar biasa. Para prajurit bintang biru yang menunggangi perahu daun pedang untuk membunuh semua orang yang tenggelam itu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gembira. Tampaknya para sahabat yang baru saja meninggal dan prajurit bintang biru lainnya yang ditelan pusaran air raksasa tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, hanya tersisa 9 orang di laut yang jatuh ke air dan tidak meninggal. Ke-9 orang itu menyesali keputusan mereka sampai akhir. Seandainya mereka tahu orang-orang dari Blue Star Society ini begitu kejam, mereka pasti tidak akan berani berkata apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Para bajingan di Blue Star Society tidak hanya ingin meraup uang dari orang mati, mereka juga tidak akan melepaskan orang yang masih hidup. 9 orang yang tersisa berpegangan pada papan kayu dan kayu apung. Menghadapi para seniman bela diri bintang biru yang menunggangi perahu daun pedang, mereka sama sekali tidak punya harapan untuk melarikan diri. Begitu mereka melihat perahu daun pedang milik masyarakat bintang biru datang, mereka semua belajar dari pelajaran mereka dan segera menenggelamkan tubuh mereka ke laut. Dengan cara ini, mereka bertahan dan menunda kematian mereka. Hehe, aku tidak percaya kalian tidak akan keluar. Kong Xiang berteriak dan mengarahkan orang-orang itu untuk menatap ke laut dan menatap saat mereka muncul ke permukaan. Begitu mereka melihat pergerakan orang-orang itu, senjata spiritual Kong Xiang dan yang lainnya akan bergegas menuju laut. Pada saat ini, es yang berhenti bergerak di bawah Qin Mo akhirnya mulai mengapung lagi. Kunjungi Blue Star untuk bertemu orang-orang itu. Qiu Yun, yang sedari tadi tidak melakukan apa-apa, berdiri di atas perahu daun pedang sambil tersenyum lembut, memperhatikan Kong Xiang memerintahnya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, melihat Qin Mo datang di atas es, Qiu Yun akhirnya angkat bicara. Sobat, kenapa repot-repot? Dia sudah melihat Qin Mo. Faktanya, ketika dia datang ke sini tadi, dia menyarankan Qin Mo untuk tidak datang karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia pernah melihat Qin Mo mengenakan cincin luar angkasa sejak lama. Meskipun dia tidak menganggap serius kultivasi alam Wan Xiang Qin Mo, seorang prajurit alam Wan Xiang benar-benar mengenakan cincin luar angkasa. Ini saja menunjukkan bahwa Qin Mo mungkin memiliki latar belakang tertentu, mungkin dia berasal dari tingkat kekuatan tembaga merah yang sama dengan klub bintang biru. Es padat di bawah kaki Qin Mo tidak hanya dapat menahan permukaan laut, tetapi juga mengapung dengan cepat, yang juga membuat Qiu Yun waspada. Dia tidak yakin tentang asal-usul Qin Mo, dan takut setelah Qin Mo meninggal di sini, akan ada orang-orang kuat dari tingkat tembaga merah yang menyelidikinya selapis demi selapis. Dia takut mendapat masalah, jadi dia hanya membujuk Qin Mo untuk pergi. Dia tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan lebih buruk daripada bajak laut dan jika terbongkar, dia harus menanggung akibatnya. Akan tetapi, karena Qin Mo tidak mendengarkan nasihat tersebut dan secara resmi melangkah ke area ini dan melihat mereka mulai membunuh orang, dia sudah mempunyai niat untuk membunuh. Dia tidak akan pernah membiarkan kebenaran terungkap. Dia tidak ikut serta dalam pertempuran, tetapi sebenarnya mengawasi Qin Mo. Selama Qin Mo menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, dia akan segera mengejarnya dan membunuhnya dengan segala cara. Tidak peduli bagaimana dia membayangkannya, dia tidak menyangka bahwa setelah melihat mereka membunuh orang, Qin Mo tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi malah mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Fenomena yang tidak masuk akal ini membuat Qiu Yun curiga dan tiba-tiba membuatnya waspada. Kong Xiang, teriak Qiu Yun Chen, melirik Qin Mo, dan memberi isyarat dengan matanya. Kong Xiang langsung mengerti. Ia menyeringai dan mengemudikan perahu daun pedang ke arah Qin Mo. Wah, Saudara Yun melihatmu punya cincin luar angkasa dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menyarankanmu untuk pergi. Tapi kau bodoh dan bersikeras datang ke sini untuk mati. Sekarang setelah kau melihat apa yang terjadi pada kami, kau tidak punya kesempatan untuk pergi bahkan jika kau mau. Kong Xiang mengangkat tombak ular itu. Di lengannya, lingkaran cahaya hijau, seperti pola spiral, semuanya terbenam ke dalam tombak ular itu. 7 gigitan ular. Tiba-tiba, suara siulan ular roh terdengar dari tombak ular. Saat lengan Kong Xiang bergetar, 7 bayangan ular hijau tiba-tiba terbang keluar. Qin Mo menggelengkan kepalanya dan menyeringai, dengan senyum agak kejam di bibirnya. Dengan langkah berat di tepi es padat, es biru laut itu berubah menjadi perisai es dan terbang keluar dari laut dalam sekejap. Permukaan es berwarna biru laut, di bawah sinar matahari terbenam, bersinar dengan cahaya warna-warni yang indah, langsung mencegah 7 bayangan ular hijau. Pah! Perisai es itu meledak, kilatan cahaya es memercik, dan 7 bayangan ular hijau pun ikut runtuh sekaligus akibat guncangan hebat kekuatan spiritual. Hampir pada saat yang sama, Qin Mo menginjak permukaan laut, seolah-olah menginjak cahaya es yang tajam, dan langsung menyerbu di depan Kong Xiang. Badai es! Qin Mo berteriak dengan suara berat, dan dengan suara ledakan keras,
Potongan-potongan es seperti pisau terbang-terbang keluar dari permukaan laut di bawahnya. Bongkahan-bongkahan es, bagaikan badai es, semuanya melesat ke arah Kong Xiang. Kong Xiang berada di tahap awal alam Tong You, dan persepsi jiwanya sangat tajam. Ia telah memperhatikan ketika Qin Mo menggunakan kekuatan dinginnya untuk menembus permukaan laut dan memadatkan es. Saat bongkahan es itu meletus, tak hanya muncul perisai tipis berwarna hijau di sekujur tubuhnya. Baju zirah yang ditenun dari tulang ular di sekujur tubuhnya, juga memancarkan lingkaran cahaya dingin. Ini perlindungan ganda. Meretih, serpihan es menghantam perisai cahaya berwarna biru kehijauan, yang berputar cepat dan bertahan selama beberapa detik sebelum tiba-tiba pecah. Serpihan es itu juga kehilangan dampak tajamnya dan nyaris mendarat di baju besi Kong Xiang, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, Kong Xiang tidak menunjukkan kelegaan. Sebaliknya, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Karena Qin Mo, di bawah lapisan es, telah mencapai depannya dan berdiri di perahu daun pedang. Qin Mo mengepalkan tinjunya. Ledakan. Guntur tumpul meraung dari tinjunya, dan kilatan petir yang menyilaukan dengan keras dan dahsyat menghantam dada Kong Xiang. Ledakan. Sebuah bola petir yang menyilaukan, bercampur dengan kilatan petir, meledak di dada Kong Xiang. Baju zirah anyaman tulang ular di tubuh Kong Xiang tiba-tiba memancarkan cahaya listrik yang terang benderang. Rongga dadanya jelas menyempit, dan suara tulang dadanya yang patah terdengar seketika. Ledakan. Kong Xiang terkena pukulan Qin Mo, dan jatuh dari perahu daun pedang ke laut, tubuhnya langsung tenggelam ke dalam laut. SSSTTT. Kilatan petir, bagaikan tali rami perak, melilit lengan Qin Mo, dan gelombang guntur dahsyat bergulung dari tinjunya yang terkepal. Ada kilatan di matanya, lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke perahu daun pedang untuk mencari sosok Kong Xiang. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan petir yang baru saja disemburkannya sedang mengamuk di dada Kong Xiang, jelas menghancurkan daging, darah dan urat Kong Xiang. Dia juga memperhatikan bahwa Kong Xiang terus-menerus mengumpulkan gumpalan kekuatan spiritual hijau, berusaha sekuat tenaga untuk mencegat petir yang disemburkannya dan mencegah kerusakan serius pada tubuhnya. Dia belum pernah merasakan sehebat ini sebelumnya. Dia samar-samar dapat merasakan kekuatan spiritual petir dan guntur yang dia sebarkan ke dalam tubuh orang lain, dan samar-samar dapat memahami pergerakan dan mematikan dari kekuatan spiritual itu. Bayangan jiwa yang terkondensasi di danau jiwa, mungkinkah itu efek magis dari mengaburkan jiwa sejati? Pasti seperti ini. Mata Qin Mo berbinar dan ia dengan cepat menebak kuncinya. Ia tahu bahwa setelah periode latihan keras ini, seiring bayangan jiwa di danau jiwa menjadi kabur, persepsinya telah meningkat pesat. Kekuatan petir yang disemburkannya berasal dari laut spiritual dantiannya, dan memiliki hubungan halus dengannya. Di masa lalu, karena tingkat kultivasinya yang rendah dan persepsinya yang kurang, dia tidak dapat mengamati dengan tajam setelah kekuatan spiritual meninggalkan tubuhnya. Tapi sekarang berbeda. Selama itu adalah kekuatan spiritualnya. Bahkan jika kekuatan itu meninggalkan tubuh fisiknya dan lautan spiritual di dantiannya, dia masih dapat samar-samar menangkap pergerakannya dengan persepsinya yang ditingkatkan. Karena Kong Xiang tidak mampu menghilangkan kekuatan petir dari tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat, ia dapat menentukan lokasi Kong Xiang. Sambil menyipitkan matanya, dia menekankan tangan kirinya ke permukaan laut dan terkekeh. Huf, huf, huf. Di telapak tanganku, gumpalan kabut putih dingin jatuh seperti asap dan awan, tenggelam ke dalam laut. Kemanapun tangan kirinya menekan kekosongan, air laut dengan cepat membeku menjadi es tebal. Bongkahan-bongkahan es membesar dari kecil menjadi besar, menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memengaruhi area di sekitarnya. Dia ingin membekukan area kecil laut di sekitarnya menjadi es, sehingga Kong Xiang akan menderita kerugian saat dia mencoba melarikan diri dari laut. Retakan. Bongkahan es setebal setengah meter tiba-tiba pecah, dan tubuh Kong Xiang tertusuk bagai pedang. Dia mengintai di dekatnya, siap untuk tiba-tiba menerkam dan menyerang Qin Mo, yang lengah untuk melawan, membuat Qin Mo membayar harganya. Akibatnya, kepalanya terbentur es batu yang tebal, dan tubuhnya pun terbebas. Namun, ketika kepalanya muncul, ia terbentur dan merasa pusing. Kemudian dia segera mendengar tawa aneh Qin Mo. Tiba-tiba hawa dingin mendekat di tengah kabut putih, dan Kong Xiang segera menyadari ada sesuatu yang salah. Sayangnya sudah terlambat. Sebilah-bilah es yang terkondensasi dari es, bersinar dingin dari kabut putih, menusuk ke dada Kong Xiang. Udara dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari bilah es, seperti sutra es atau benang es, mencapai organ dalam Kong Xiang. Setelah mengalami dampak guntur dan kilat, dada Kong Xiang telah rusak parah, dan organ dalamnya tertusuk oleh bilah es dan ditembus oleh udara dingin yang ganas. Lapisan es tipis terbentuk di permukaan tubuh Kong Xiang, dan vitalitas di matanya berangsur-angsur menghilang saat udara dingin menembus. Qin Mo, yang berdiri di perahu daun pedang, mengulurkan tangannya, melepaskan cincin ruang angkasa miliknya dari jari Kong Xiang, dan memeriksanya dengan jejak kesadaran spiritual. Senyum bahagia langsung muncul di wajahnya,
Lalu dia mengangguk dan terkekeh. Saya dapat uangnya. Setelah mengatakan itu, ia terbang kembali ke perahu daun pedang dan menekan satu tangan pada slot batu roh di belakang. Dengan indera peraba singkat, ia secara kasar memahami prinsip pengoperasian perahu daun pedang. Perahu daun pedang adalah senjata spiritual laut, sejenis senjata spiritual yang ditenagai oleh batu spiritual. Di lubang tempat batu roh tertanam, terdapat diagram susunan roh majemuk. Diagram susunan roh majemuk ini terdiri dari 6 diagram susunan roh yang berbeda. Diagram ini digunakan untuk merangsang kekuatan batu roh dan mengendalikan arah perahu daun pedang. Dengan pencapaian Kinmo. Dalam diagram pembentukan roh, meskipun dia tidak dapat memahami misteri diagram pembentukan roh majemuk ini sekaligus, masih mudah baginya untuk memahami cara kerja perahu daun pedang. Secercah pikiran jiwa jatuh ke dalam perahu daun pedang. Dan pikiran itulah yang mengendalikan arah dalam diagram formasi spiritual berbentuk roda kemudi. Perahu daun pedang di bawah kakinya segera bersiul. Dan saat pikirannya berubah, perahu daun pedang mengubah arahnya dengan sangat ringan dan menuju ke wilayah laut tempat pusaran air raksasa pertama kali muncul di depan. Mengenai pertempuran antara Asosiasi Bintang Biru dan 9 orang lainnya, Kinmo sama sekali tidak berniat ikut campur. Ia telah mendapatkan cincin luar angkasa Kong Xiang, yang berisi banyak materi spiritual yang tersebar, termasuk hampir 100 batu roh tingkat bumi. Baginya, dengan batu roh di tangan, dia dapat dengan mudah melangkah ke area kerusuhan. Saudara-saudara, kita semua memiliki kebencian dan musuh yang sama. Jika kita bekerja sama dan melawan Blue Star sampai mati, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Ketika dia bergegas meninggalkan tempat bermasalah ini, seorang pria berwajah merah yang telah lama bersembunyi di dasar laut tiba-tiba mengeluarkan kepalanya dan berteriak pada Kinmo. Adik kecil, jangan pergi. Kalau kita semua berjuang bersama, mungkin kita semua bisa lolos. Orang lain muncul dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan Kinmo. Di laut, berharap Kinmo akan berbalik dan membantu mereka menghadapi pengejaran para prajurit Asosiasi Bintang Biru. Orang-orang ini bersembunyi di bawah laut, menghindari kejaran Blue Star Society sambil mengamati situasi. Tindakan Kinmo yang menyerbu dan membunuh Kong Xiang mengejutkan orang-orang ini. Mereka mengira dia tidak tahan dengan taktik keji Blue Star Society dan ingin membantu mereka melawan Blue Star Society. Tanpa mereka sadari, Kinmo hanya ingin membunuh Kong Xiang dengan hati nurani yang bersih dan menyita cincin luar angkasa Kong Xiang sebagai biaya perjalanan. Maka dia pun tak menghiraukan teriakan orang-orang itu. Dan tanpa memperdulikan nyawa mereka, dia sendiri yang mengemudikan perahu daun pedang itu menuju ke sumber bencana sebelumnya. Saudara Yun, kakak Yun, Kong Xiang sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh orang ini. Bunuh orang ini dulu. Para prajurit masyarakat Bintang Biru berteriak dan mengendarai perahu daun pedang mereka untuk mencegat Kinmo dan membalaskan dendam Kong Xiang. Biarkan dia lewat. Pada saat ini, Qiu Yunchen berteriak, menghentikan pengejaran semua orang, dan berkata, bunuh orang-orang yang bersembunyi di bawah laut terlebih dahulu. Qiu Yun sepertinya punya rencana lain. Menurutnya, Kinmo berani masuk jauh ke area tempat pusaran raksasa itu muncul sebelumnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat, dan ada kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Jadi dia tidak terburu-buru. Qiu Yun memiliki prestisi yang tinggi di antara orang banyak. Ketika dia memberi perintah, para prajurit Blue Star Society tidak punya pilihan selain mematuhinya. Mereka lalu mengejar orang yang terjatuh ke dalam air itu dengan gila-gilaan. Kinmo mengendalikan perahu daun pedang, tersenyum, mengeluarkan papan roh yang diukir dengan diagram susunan roh amplifikasi dari cincin antariksanya, dan memasukkannya ke pusat energi di belakang perahu daun pedang. Papan roh penguat ini, seperti batu roh, tertanam dalam alur dan benar-benar dapat meningkatkan kecepatan aktivasi batu roh hingga 30%. Kinmo memperhatikan sumber energi di belakangnya dan menemukan bahwa kekuatan spiritual di dalam batu spiritual mengalir pada tingkat yang jauh lebih cepat. Kecepatan perahu daun pedang di bawahnya juga beberapa poin lebih cepat daripada yang dikendarai oleh semua prajurit Bintang Biru. Hal ini membuatnya bisa melarikan diri dengan mudah, sehingga mustahil bagi para prajurit Blue Star Society untuk mengejarnya bahkan jika mereka mau. 5 menit kemudian, dialah orang pertama yang meninggalkan lingkaran pertempuran dan tiba di laut di depan. Di laut yang telah kembali tenang, ada banyak perahu daun pedang dan bangkai kapal, tetapi tidak ada satupun mayat yang mengapung yang terlihat. Kinmo memahami bahwa pusaran air raksasa yang muncul sebelumnya telah menelan banyak orang dan menarik mereka ke dasar laut, sehingga tidak ada mayat yang ditemukan. Tangan raksasa di bawah laut. Kinmo berdiri di tempat pusaran air raksasa pertama kali muncul. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, kekuatan spiritual menyelimuti seluruh tubuhnya dan ia pun terjun ke laut. Dia langsung menyelam ke dasar laut. Setelah menyelam hampir 100 meter, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi darah dan energi yang hampir mencekiknya. Intensitas fluktuasi darah dan energi itu bahkan lebih bergejolak dan mengerikan daripada tubuh asli Mangwang. Tiba-tiba dia melihat ke bawah. Jauh di bawah laut,
Mayat raksasa tanpa kepala dengan warna tubuh merah tembaga dan panjang hampir 200 meter mengambang dengan tenang. Di leher mayat tanpa kepala itu, pusaran air besar berputar perlahan, seperti mulut berdarah yang menelan makhluk hidup. Mayat Tuhan. Mayat manusia yang sangat besar, panjangnya 200 meter dan berwarna tembaga, diam-diam mengambang di dasar laut. Ini adalah tubuh seorang pria dewasa, hanya dengan kulit binatang tebal yang melilit pinggangnya. Tubuhnya dipenuhi otot dan berkilauan dengan cahaya tembaga metalik. Tubuh ini tampaknya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang dapat memindahkan gunung dan lautan. Sekali melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang takjub. Mayat Tuhan. Menatap mayat besar tanpa kepala, kata ini langsung muncul di benak Qin Mo. Dia tiba-tiba teringat bahwa di pilar pola roh terakhir dari 12 pilar, dia sedang dalam keadaan kesurupan. Seakan-akan dia telah kembali ke dunia kuno. Di dunia yang jauh dan kuno itu, hiduplah raksasa-raksasa bertubuh besar. Saat mereka berjalan, rasanya seperti gunung runtuh dan bumi retak. Mereka menginjak bumi, dengan awan di atas kepala mereka, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Kalau diperhatikan baik-baik mayat yang tenggelam ke dalam laut ini, sepertinya ia adalah makhluk mengerikan yang seharusnya ada di zaman itu. Kepala mayat raksasa itu terpenggal oleh senjata tajam, dan tak seorang pun tahu di mana ia tertinggal. Tak terlihat urat atau pembuluh darah di leher mayat, hanya pusaran air yang berputar. Jelas sekali, mayat besar berwarna tembaga inilah yang telah menimbulkan kegemparan di daerah ini, membentuk pusaran air raksasa dan menimbulkan gelombang besar. Mayat dewa yang 2 kali lebih besar dari tubuh asli Mang Wang. Qin Mo mengerutkan kening. Ia berada di air laut di atas mayat dewa. Ia tidak berani menyelam lebih jauh dan mengamati mayat itu dengan saksama. Entah kenapa, saat pertama kali melihat mayat itu, kata-kata mayat dewa muncul di benaknya. Ia sepertinya mengenali makhluk purba ini, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia tak dapat mengingatnya. Mayat Tuhan yang tanpa kepala itu telah terpendam di dasar laut entah sudah berapa tahun, dan tak seorang pun tahu sudah berapa lama ia mati. Tapi dia jelas-jelas membuat masalah lagi tadi. Apakah mayat Tuhan ini benar-benar mati? Qin Mo tidak yakin. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia mengangguk dan mengirimkan pesan jiwa kepada Sueli, keluarlah dan hiruplah udara segar. Darah mengucur deras dari dahinya bagai gumpalan api merah darah. Jiwanya agak kabur, dan jelas ia belum pulih dari luka-luka sebelumnya. Fluktuasi energi dan darah yang begitu dahsyat. Darah yang begitu mengerikan. Saat Sueli muncul, api jiwanya bergetar hebat, dan ia langsung merasakan embusan napas daging dan darah yang begitu menakutkan hingga bergulung dari laut di bawahnya. Dia segera menemukan keberadaan mayat tanpa kepala. Mayat dewa. Ternyata ada mayat dewa juga di sini. Teriak Sueli. Mata Qin Mo berbinar, dan dia mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menghalangi penetrasi air laut. Sambil berteriak Senior Sueli, apakah Anda tahu asal-usul mayat tanpa kepala ini? Sueli memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan bayangan jiwanya diam-diam berjongkok di bahu Qin Mo. Ia tidak bergegas turun, tetapi terlebih dahulu mengamati mayat-mayat di bawah dengan saksama. Ia menjelaskan kepada Qin Mo, ngomong-ngomong, mayat-mayat ini memiliki hubungan yang sangat halus dengan sidang pengadilan yang akan diadakan di tanah kerusuhan. Apa maksudmu? Qin Mo menjadi tertarik. Seorang murid sekte Tianqi sedang mengasah kemampuannya di laut dekat benua Tianchuang dan secara tidak sengaja menemukan sebuah alam rahasia. Alam rahasia itu adalah tempat berlangsungnya ujian yang akan datang, dan hanya para pendekar di bawah alam Rui yang diizinkan masuk. Konon, murid sekte Tianqi yang menemukan alam rahasia itu melihat kepala manusia raksasa di dalamnya. Ia begitu ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya dan tidak berani melanjutkan penjelajahan, dan entah bagaimana keluar dari alam rahasia itu. Setelah dia keluar, jiwa sejatinya kacau dan dia sekarat. Sekte Tianqi berusaha keras untuk mengekstrak ingatannya sebelum dia meninggal. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa dia telah menemukan alam rahasia. Aku tidak tahu apakah itu karena pintu menuju alam rahasia telah terbuka, atau karena dia menyentuh sesuatu di alam rahasia itu. Setelah itu, dalam waktu singkat setengah tahun, mayat-mayat raksasa tanpa kepala ini muncul satu demi satu dari laut dalam yang mengelilingi 5 benua di negeri kerusuhan. Tidak ada yang tahu dari mana mereka muncul dari dasar laut. Yang mereka tahu hanyalah bahwa setelah mayat-mayat tanpa kepala ini muncul, mereka akan mengeluarkan suara keras seperti keram setelah beberapa waktu, dan akan membunuh semua makhluk hidup di sekitarnya. Para penguasa 9 kekuatan tingkat perak tampaknya mengetahui asal-usul mayat tanpa kepala ini dan menyebutnya mayat dewa. Sebelum saya terbunuh di sekte Tianqi, saya tahu bahwa 7 mayat dewa raksasa telah muncul di lautan yang berbeda. Para penguasa 9 kekuatan tingkat perak akan segera bergegas begitu mereka menemukan mayat dewa ini di lautan mereka masing-masing. Kudengar ke-7 mayat yang muncul semuanya dikendalikan oleh mereka. Banyak rumor beredar di luar sana yang mengatakan bahwa mayat-mayat tanpa kepala ini terkait dengan dunia rahasia pertemuan pengadilan.
Dan alasan 9 pasukan tingkat perak bersama-sama mengadakan pertemuan pengadilan adalah agar murid-murid mereka bisa masuk dan mengungkap misterinya. Banyak orang mengatakan bahwa kepala-kepala mayat tanpa kepala ini semuanya berada di tempat rahasia yang disebut pemakaman dewa. Mereka mengatakan bahwa mayat-mayat tanpa kepala ini muncul dengan tekad yang kuat, dan mereka mencari tempat rahasia untuk menemukan kepala mereka yang terpenggal. Sueli menatap mayat tanpa kepala itu dengan ekspresi aneh dan berkata, "Sepertinya ini mayat ke-8. Mayat ini belum diperiksa. Seharusnya baru ditemukan belum lama ini." Setelah Qin Mo mendengar ini, dia tertegun dan bergumam, apakah ini terkait dengan alam rahasia yang ditemukan? Menurut Sueli, hal itu terjadi karena murid sekte Tianqi menyentuh sesuatu saat ia menemukan alam rahasia. Ia menyebabkan mayat para dewa yang tenggelam di dasar laut mengapung satu demi satu. Mayat sang dewa tampaknya masih memiliki beberapa naluri yang tersisa, dan sedang mencari tempat rahasia untuk mengambil kepalanya yang terpenggal. 9 kekuatan tingkat perak pasti telah menemukan sesuatu, jadi mereka mengadakan pertemuan uji coba dan berencana mengirim orang yang dapat memasuki tempat rahasia yang disebut pemakaman dewa untuk menyelidiki misteri di sana. Aku juga dengar pasukan yang menemukan mayat itu diam-diam mengambil alih kendalinya dan sekarang sedang mencari sesuatu di dalamnya. Mata Sueli berkilat merah. Ia merenung sejenak dan bertanya, "Sudah berapa lama sejak mayat ini mengamuk?" "Kurang dari setengah jam," jawab Qin Mo. Sueli tiba-tiba tertarik dan berteriak, "Jeda antara amukan mayat dewa setidaknya 1 atau 2 hari. Butuh waktu lama baginya untuk mengamuk lagi. Karena kau berada tepat di dekatnya, kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Cepat dan periksa situasinya untuk melihat apakah kau bisa mendapatkan sesuatu." 9 kekuatan utama semuanya mencari sesuatu pada mayat dewa? Qin Mo terkejut. Apa yang mereka cari? Aku tidak tahu. Dan aku tidak yakin apakah mereka sudah menemukannya, tapi yang pasti-pasti ada sesuatu yang misterius pada mayat dewa itu. Sueli mendesaknya untuk bertindak cepat. "Oke." Qin Mo tidak ragu lagi. Sambil melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual, ia dengan hati-hati mendekati mayat dewa raksasa itu. 10 menit kemudian, ia hanya berjarak sekitar 10 meter dari mayat dewa tersebut. Aura berdarah dahsyat yang mengganggu sirkulasi darahnya secara alami terpancar dari permukaan mayat dewa tanpa kepala itu. Darah Qin Mo mengalir tak terkendali, pembuluh darahnya sedikit bergetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Energi dan kekuatan darahnya begitu dahsyat, bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di tubuh Mang Wang. Qin Mo terkejut. Mayat dewa ini kepalanya terpenggal, jadi seharusnya dianggap mati. Tapi ia masih mengandung energi dan kekuatan darah yang begitu mengerikan. Jika ia masih hidup, betapa mengerikannya ia? Bahkan Sueli pun terkejut. "Aku akan mengitarinya dulu untuk melihat apakah ada sesuatu padanya." Qin Mo tidak berani mendarat langsung di tubuh dewa itu. Dia berada 10 meter jauhnya dari mayat itu, bergerak perlahan, matanya tertuju pada setiap otot mayat, memeriksanya dengan cermat dari kepala hingga kaki. Ia berjalan mengitari mayat itu dan mendekat ke bawahnya, mengamatinya dengan teliti, tetapi tidak menemukan perhiasan atau barang kecil apapun pada mayat itu. "Pergi dan lihatlah lehernya." Sueli menyemangati. Qin Mo lalu berenang perlahan ke arahnya. Ketika jaraknya sekitar 10 meter dari leher mayat dewa, kekuatan hisab jiwa yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari pusaran di leher. Di pusaran air itu, seolah-olah ada sepasang tangan raksasa tak kasat mata yang menarik jiwa Qin Mo, mencoba menariknya ke dalam pusaran air dan menelannya hidup-hidup. "Tidak bagus," teriak Sueli, berubah menjadi seberkas cahaya darah, dan segera melarikan diri. Dia langsung terbang ke mutiara penekan jiwa dan berteriak dari dalam mutiara, "Cepat pergi." Qin Mo ingin pergi, tetapi jiwanya terasa sangat berat, seolah-olah diikat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya. Ia melihat bayangan jiwa samar yang telah ia padatkan di danau jiwa ditarik keluar sedikit demi sedikit. Kekuatan hisab jiwa dari pusaran itu telah terkunci pada bayangan jiwanya, dan daya tarik yang kuat terpancar dari pusaran itu. Bayangan jiwanya perlahan ditarik menjauh dari danau jiwa dan terbang perlahan keluar dari otaknya. Air laut berputar liar di sekitar leher cekung mayat dewa tersebut, dan kekuatan penghisap jiwa yang dahsyat terpancar dari pusaran yang dalam itu. Huf, huf, huf. Samar-samar, Qin Mo seperti mendengar siulan jiwa. Di kedalaman pusaran, tampak banyak jiwa yang terbang dan menangis pelan. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Ia merasa jika bayangan jiwanya ikut terseret ke dalam pusaran yang menelan jiwa itu, maka jiwanya akan menjadi salah satu jiwa yang meratap di kedalaman pusaran itu. Dia tidak akan pernah bisa menghindarinya selama sisa hidupnya. Setelah pikiran ini muncul dalam benaknya, ekspresi Qin Mo berubah drastis dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. "Guntur misterius pemusnahan. Lemparkan guntur misterius pemusnahan untuk membunuh," teriak Sueli dan mengingatkan dalam mutiara penekan jiwa. Qin Mo tiba-tiba terbangun. Dengan memusatkan seluruh kesadaran mentalnya, dia mengikat bayangan jiwanya sendiri dengan erat untuk memperlambat laju pelariannya. Di sisi lain,
Seberkas pikiran spiritualnya menembus cincin angkasa bagaikan kilatan petir. Di sudut cincin luar angkasa, 3 guntur misterius pemusnahan terakhir ditempatkan bersama satu-satunya patung kayu peninggalan kakeknya. Pikiran itu terbungkus dalam guntur kehancuran yang misterius, dan jiwanya bergetar, lalu dia melihat kilatan petir yang menyilaukan. Sebuah bola logam berwarna perak tiba-tiba melayang keluar dari cincinnya, disertai suara gemuruh rendah dan bercampur dengan benang-benang petir, bagaikan sebuah batu yang jatuh ke dalam pusaran air yang dalam. Ledakan. Guntur pemusnahan misterius meledak, cahaya petir menyilaukan, dan gelombang guntur yang melonjak langsung memotong banyak aura jiwa aneh. Daya hisap jiwa yang kuat dari leher mayat juga tiba-tiba menghilang. Memanfaatkan momen ketika gravitasi gagal, jiwa Kinmo langsung kembali ke danau jiwa. Di lautan spiritual Dantian, semua kekuatan spiritual bagaikan bendungan yang jebol di sungai, mengalir deras ke urat dan pembuluh darah seluruh tubuh. Seperti kilatan petir, Kinmo segera menjauh dari leher mayat dewa itu dengan kecepatan tercepat yang bisa ia lakukan. Ketika ia berada 100 meter dari leher mayat dewa itu, tubuhnya melayang di atas pusar raksasa itu. Di sini, ia tak lagi merasakan jejak kekuatan melahap jiwa dari leher mayat dewa itu. Perisai cahaya es menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam perisai cahaya spiritual es, Kinmo terus-menerus terengah-engah, wajahnya memucat, dan ia merasa lega karena selamat dari bencana. Pusaran di leher mayat ini sebelumnya telah menelan banyak prajurit dari Blue Star Society. Ada juga banyak prajurit di kapalku. Sekarang, tiba-tiba berubah, dan ketika tadinya sunyi, ia malah mulai menelan jiwa-jiwa lagi. Kinmo menarik napas dan berteriak, "Benda apa ini?" Sueli mengembun menjadi bayangan jiwa berwarna darah dan muncul dari bola penekan jiwa. Ia juga terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu banyak tentang mayat dewa yang tiba-tiba muncul dari kedalaman laut. Mayat dewa ini semuanya terkait dengan alam rahasia yang disebut Tanah Pemakaman Dewa." 9 kekuatan tingkat perak diam-diam mengendalikan 7 mayat dewa tanpa kepala yang telah muncul. Mayat yang baru saja ditemukan ini juga harus segera dikendalikan oleh orang-orang kuat yang dikirim oleh kekuatan tingkat perak. Untuk mencegahnya melakukan kejahatan saat ia sedang marah. Kinmo menyipitkan mata dan menatap tubuh berwarna tembaga dari mayat dewa di bawahnya. Ia merasakan fluktuasi ki dan darah yang mengerikan di dalam mayat dewa. Jika darah dapat diekstraksi dari ki dan darah yang sangat kuat, itu mungkin akan sangat membantu dalam latihan teknik roh darah. Jangan bermimpi. Sueli memukulnya tanpa ampun, "Jangan sebut-sebut kau. Sekalipun tubuh asliku tidak dibunuh oleh Jiang Zuze, sekalipun tubuh asliku ada di sini, tak ada cara untuk mengekstrak darah dari mayat dewa ini." Sayang sekali. Kinmo menggelengkan kepalanya karena kecewa. "Ayo pergi. Kau tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Karena kau belum menemukan apapun, pergilah secepatnya," saran Sueli. Hanya itu jalannya. Kinmo menghela napas dan mundur. Dia baru saja berada di ambang kematian, dan mampu lolos dari pusaran jiwa di leher mayat dewa melalui ledakan guntur pemusnahan yang misterius. Dia juga mulai takut terhadap mayat dewa ini, berpikir bahwa dengan wilayah kekuasaannya dan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memperoleh manfaat apapun darinya. "Aku lelah. Aku mungkin perlu istirahat sebentar akhir-akhir ini. Kalau bisa, bantu aku menemukan beberapa ramuan untuk memulihkan jiwaku." Sueli berseru lelah dan kembali memasuki mutiara penekan jiwa. Kinmo juga bersiap untuk muncul ke permukaan dan pergi. Plop! 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 Saat itu, ia mendengar suara orang-orang jatuh ke air. Saat mendongak, ia melihat mayat-mayat berlumuran darah dilempar ke bawah. Di bawah laut, ia menatap ke atas dengan saksama dan menemukan bahwa selain sejumlah mayat baru yang dilemparkan ke bawah, ada juga prajurit berjubah merah yang mengikuti mereka ke dalam laut. Orang-orang itu bukanlah pejuang dari Blue Star Society maupun 9 orang yang bepergian bersamanya dan selamat secara kebetulan. Sebaliknya, beberapa mayat yang dibuang itu baru saja meninggal dan jelas-jelas mengenakan seragam prajurit Blue Star Society. Kekuatan baru telah bergabung. Kinmo bereaksi, pikirannya bergerak. Bukan saja ia tidak melayang ke permukaan laut, ia diam-diam berputar dan mendarat di bawah mayat dewa. Diam-diam bersembunyi di bawah pinggang mayat dewa. "Kyuyun, perjalanan ini semua berkatmu. Setelah ini selesai, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil." Sebuah suara serak terdengar dari dasar laut, terdengar agak terdistorsi. "Tianxing, kau dan aku bersaudara. Jika aku membantumu, aku juga akan membantu diriku sendiri. Ingat saja apa yang kau janjikan padaku." Suara Kyuyun terdengar agak aneh di dasar laut. "Mayat ini ditemukan belum lama ini. Aku menyembunyikan berita ini dan belum melaporkannya kepada atasan. Aku hanya menunggu kedatanganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan janjiku." Teriak pria itu, lalu memberi perintah lemparkan semua mayat hidup itu ke dalam pusaran air. Kinmo berada di bawah pinggang mayat dewa dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Ia hanya bisa mendengar percakapan antara Kyuyun dan pria itu.
Seseorang baru saja datang ke sini. Asal-usul orang ini tidak diketahui, tetapi kekuatannya cukup kuat. Semuanya, harap perhatikan apakah dia sudah mati atau bersembunyi, teriak Kyuyun. Saat berbicara, Qin Mo memperhatikan bahwa prajurit bintang biru yang baru terbunuh terlempar ke pusaran leher dewa. Para prajurit berjubah merah tua itu perlahan-lahan bubar sambil melakukan tugas mereka. Mengepung mayat dewa besar itu dan mulai mencari jejaknya. Perhatikan pusar mayat dewa. Setelah mayat dewa mengamuk, kerutan di pusar akan mengendur. Semua orang harus memperhatikan apakah ada batu nisan di dalamnya. Pria yang dipanggil Tianxing oleh Kyuyun itu seharusnya adalah pemimpin kelompok itu. Dia jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang mayat dewa. Ketika orang-orang itu melemparkan mayat-mayat itu ke pusaran leher mayat dewa, dia memperingatkan dengan suara yang dalam. Batu nisan. Qin Mo tiba-tiba menjadi tertarik saat mendengarkan ucapan pria itu. Dari Sueli, ia mengetahui bahwa setelah 9 pasukan tingkat perak menguasai 7 mayat dewa, mereka akan mencarinya dengan cermat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mungkinkah orang-orang yang muncul diam-diam ini termasuk dalam 9 kekuatan tingkat perak dan juga mencari hal semacam itu? Mungkinkah batu nisan itu adalah target mereka? Ada seseorang di bawah pinggang mayat itu. Suara parau terdengar dari kaki kiri mayat itu. Orang itu masih hidup. Kyuyun mencibir. Tianxing, lakukan saja urusanmu, aku akan mengurus orang itu. Bagus. Kyuyun mengenakan baju zirah spiritual berbentuk sisik ikan. Baju zirah ini tampaknya bisa bernapas. Gelembung-gelembung muncul di sisiknya, seolah membantu Kyuyun bernapas. Ia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung. Hanya mengandalkan perisai spiritual ini, ia tidak hanya mampu bernapas lega di dasar laut, tetapi juga bergerak secepat ikan. Qin Mo, yang terbungkus perisai cahaya es, tidak terburu-buru pergi. Ia tetap berada di bawah pinggang mayat dewa, menunggu kedatangan Kyuyun. Tubuh Kyuyun muncul dari gelembung-gelembung. Ia memegang trisula sepanjang 2 meter. Dengan lambaian trisula, air laut di depan Kyuyun secara otomatis terbelah, menciptakan lorong hampa baginya. Di trisula, Qin Mo melihat pola sungai yang indah dan aliran air yang sangat jelas muncul dari trisula, yang tampaknya terus-menerus memengaruhi air laut. Di dalam air laut, kekuatan spiritual air tampaknya tidak seimbang oleh trisula, menyebabkan tekanan air di sekitar Qin Mo tiba-tiba melonjak. Tekanan air laut yang kuat menekan Qin Mo dari segala arah. Ia merasa seperti terhimpit erat oleh dinding air. Tekanan pada dinding air terus meningkat, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sakit dan sulit bergerak. Semua teknik spiritual yang kulatih berhubungan dengan air laut. Kalau seorang pendekar dengan level yang sama bertarung denganku di air laut, dia pasti akan mati. Apalagi kau? Kyuyun tertawa. Kyuyun berada di tahap tengah alam Tongyou. Ia lahir di wilayah laut yang luas ini dan telah bermain di laut sejak kecil. Ia mahir dalam kekuatan air, dan berbagai teknik spiritual yang ia praktikkan semuanya berpusat pada air laut. Ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memicu tekanan air di dalam air laut, memungkinkan tekanan air di area tertentu mencapai kelipatan yang mencengangkan dalam waktu singkat. Hal ini serupa dengan kemampuan Qin Mo, yang menggunakan kekuatan bumi untuk mengubah gravitasi secara paksa dan meningkatkan kelipatan gravitasi melalui resonansi antara yuan fu miliknya dan pusat bumi. Gurgle, gurgle, gurgle. Suara aneh datang dari air laut yang deras. Air laut itu seberat 1000 pon, bagaikan gunung di dalam air, menekannya sedikit demi sedikit dari atas kepalanya, dari bawah kakinya, dan dari segala arah. Kulit dan daging Qin Mo terjepit dengan aneh. Bahkan wajahnya tiba-tiba berubah bentuk, dengan kulit di sekitar pipinya menempel di hidungnya, membuatnya tampak cukup lucu saat itu. Namun Qin Mo tidak bisa tertawa sama sekali. Retak, retak, retak. Tulang-tulangnya berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan dia mengerang seperti meja atau kursi tua yang hendak runtuh karena dibebani benda berat. Aku akan menghancurkan tulang, organ, dan tengkorakmu. Di bawah, pemecah jiwa lautku, kau akan diremas menjadi gumpalan daging, lalu meledak dengan ledakan, hancur berkeping-keping. Hei, pemandangan itu akan sangat indah, tapi sayang kau tak akan bisa menikmatinya. Kyuyun memegang trisula di tangannya, dan air laut di depannya terbelah secara otomatis. Ia berjalan bebas di dasar laut sambil tertawa, semakin dekat ke posisi Qin Mo. Setiap kali dia mendekati Qin Mo, kekuatan air kacau yang dahsyat yang melonjak darinya akan menembus ke dalam air laut di sekitar Qin Mo. Tekanan air laut terus meningkat, menjadi lebih berat dan semakin tak tertahankan saat ia semakin dekat selangkah demi selangkah. Kerak, kerak, kerak. Suara sendi Qin Mo sangat berirama. Ekspresinya tak terlihat dari wajahnya yang terdistorsi, tetapi matanya menatap lurus ke arah Kyuyun. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan di dalam pupil matanya, ada kilatan samar petir berwarna merah darah. Ledakan, ratusan garis darah kecil, seperti benang petir atau ikan kecil yang berenang,
memerci keluar dari kedalaman pupil Kinmo. Cahaya terang berwarna darah melewati saluran vakum di depan Kyuyun dan semuanya jatuh ke wajah Kyuyun. Hal ini dicapainya dengan menggunakan teknik fusi jiwa yang menggabungkan teknik jiwa darah dan serangan guntur surgawi, mencampur petir dengan kekuatan darah dan merangsangnya dengan matanya. Kyuyun-ru melihat topeng darah mendekat. Ia tak sempat menghentikannya. Ketika menyadari ada yang tidak beres, ia langsung menggunakan kekuatan spiritual air untuk membentuk topeng air di wajahnya. Topeng yang dibentuk tergesa-gesa itu tidak mampu menghalangi semua serangan Kinmo, dan banyak lubang darah kecil langsung muncul di wajah Kyuyun. Wajahnya seperti ditusuk ratusan jarum perak, dan tetesan darah mengalir keluar dari bawah kulitnya. Kyuyun tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ia memusatkan kesadarannya dan mengaktifkan nyanyian pemecah jiwa laut yang dibentuk oleh kekuatan spiritual seluruh tubuhnya. Nyanyian itu langsung runtuh. Tekanan air deras yang menekan tubuh Kinmo, sedikit demi sedikit tiba-tiba menghilang, dan Kinmo segera melepaskan diri, merasa rileks seluruhnya. Cakar hantu penangis darah. Lengan kanan Kinmo tiba-tiba memerah mengerikan. Di ujung lengan bawahnya, urat-uratnya menonjol tajam, dan pembuluh darahnya seperti cacing tanah dan ular darah yang menggeliat. Darah terlihat mengalir deras. Kelima jari tangan kanannya ditekuk, dan pada ujung-ujung jarinya muncul 5 cahaya darah tajam bagaikan pisau, serta terdengar suara siulan seperti hantu yang menangis. Cakar hantu berdarah itu mengunci wajah Kyuyun dan tiba-tiba mulai mencabik-cabiknya. Wah, wah, wah! Saat Kyuyun berteriak, trisula itu terayun ke depan dengan keras, dan gelombang air laut di sekitarnya mengembun menjadi perisai air tebal dalam gelembung-gelembung yang berdeguk. Ledakan. Perisai air itu dicengkeram oleh cakar hantu haus darah, dan hantaman darah dan kekuatan air menyebabkan perisai itu meledak menjadi tetesan air laut yang memerci keluar. Gulungan. Di wajah Kyuyun yang berlumuran darah, sepasang mata yang berlumuran darah akhirnya terbuka sepenuhnya. Trisula diayunkan ke arah Kinmo. 3 sungai yang mengalir deras keluar dari ketiga ujung trisula, seperti 3 naga air yang menggigit Kinmo. Dengan ganas. Membekukan. Kabut putih beku yang tebal tiba-tiba muncul dari perisai cahaya es tempat Kinmo berada. Ketika ketiga naga air itu menggigitnya, kabut itu tiba-tiba menyembur keluar dari perisai cahaya. Dengan Kinmo sebagai pusatnya, seluruh air laut dalam jarak 10 meter membeku dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya dan 3 naga air yang bergegas menuju Kinmo berubah menjadi kristal es. Kinmo berada di dalam kotak kristal besar yang panjangnya, lebarnya, dan tingginya 10 meter. Di tengah kotak kristal itu, Kinmo bergerak bebas dan menyeringai pada Kyuyun. Kekuatan es juga bisa dipinjam dari kekuatan laut. Sekarang, aku ingin melihat apakah kau bisa menggunakan nyanyian laut penghancur jiwa untuk memerasku sampai mati dengan air laut. Di laut, bukan hanya pendekar yang menguasai kekuatan air saja yang dapat memperlihatkan kekuatannya yang melebihi levelnya. Prajurit yang ahli dalam kekuatan es dan dapat membekukan air laut serta mengubahnya menjadi senjata serangan dan pertahanan juga dapat menggunakan kekuatan laut untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa Kinmo berani masuk ke laut sendirian, berani mendeteksi mayat dewa, dan berani tinggal di bawah laut begitu lama. Pah, pah, pah. Di dalam kotak bening itu, Kinmo tertawa keras sambil terus mengumpulkan kekuatannya. Kilatan petir yang setebal lengan, mengabaikan kotak kristal padat dan terbang keluar dari es batu tebal seperti tentakel gurita, melesat ke arah Kyuyun. SSSTTT. Ketika petir yang tebal dan panjang itu mengenai air laut di sekitarnya dipenuhi dengan arus listrik yang menakjubkan. Kilatan petir yang menyilaukan dan arus listrik terfragmentasi yang menyilaukan terkumpul di sekitar Kyuyun. Sekilas, benda itu tampak seperti badan air petir yang menerjang ke arahnya, mengancam akan menenggelamkannya sepenuhnya. Di air laut, kekuatan petirnya tidak berkurang sama sekali dan dapat menembus air laut sepenuhnya. Ini kabar buruk lainnya bagi Kyuyun. Kinmo juga mahir dalam kekuatan petir. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Kinmo. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa Kinmo berada dalam kondisi yang sangat istimewa antara alam Wanxiang dan alam Tongyou. Dalam situasi ini, Kinmo bisa memahami sedikit misteri Netherworld, tetapi ia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Secara logika, Kinmo seharusnya lebih rendah darinya dalam hal kemurnian kekuatan spiritual atau ketangguhan dan kekuatan tubuhnya. Namun, dalam pertarungan barusan, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melantunkan lagu penghancur jiwa laut, tetapi dia tidak mampu memanfaatkan tekanan air laut yang deras untuk menghancurkan tulang-tulang Kinmo. Pada saat itu, dia tahu bahwa tubuh fisik Kinmo lebih kuat dari banyak prajurit alam Tongyou. Ketika Kinmo dengan terampil menggunakan kekuatan es dan petir, dan dapat memperoleh kekuatan baru melalui darah, dan memperlihatkan metode ajaib satu demi satu, dia secara bertahap menyadari bahwa Kinmo tidak mudah untuk dihadapi. Tianxing.
Orang di bawah sana agak licik. Kyuyun meminta bantuan dengan agak canggung. Di atas jasad sang dewa, seorang pemuda tampan berjubah merah tengah memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan mayat-mayat berlumuran darah itu ke dalam pusaran di sekitar leher jasad sang dewa. Dia berpikir dengan kekuatan Kyuyun, dia seharusnya mampu dengan cepat menghadapi Kinmo, yang bersembunyi di bawah mayat dewa, jadi dia tidak khawatir sama sekali dari awal hingga akhir. Namun, kini ia mendengar teriakan minta tolong Kyuyun, yang membuat raut wajahnya sedikit berubah. Ia pun tiba-tiba berteriak jangan buang mayat lagi. Bunuh anak di bawah dulu untuk menghindari kecelakaan. Oke. Para prajurit berjubah merah menjawab dengan suara serak dan lesu, lalu bersiap untuk berhenti sementara. Sepertinya sudah terlambat. Seseorang berteriak lirih. Begitu dia berteriak, gelombang energi dan darah yang dahsyat menyembur keluar dari tubuh besar mayat dewa, bagaikan magma yang hendak meletus, bergelombang dan panas. Awalnya, selama setiap orang menjaga jarak 10 meter dari mayat dewa, mereka tidak akan terlalu terpengaruh oleh ki dan kekuatan darah mayat dewa. Namun kini, darah, urat, dan organ dalam orang-orang yang berjarak 50 meter dari jenazah dewa itu tiba-tiba diselimuti oleh medan magnet ki dan darah yang tak terjelaskan. Mereka merasakan rasa manis di tenggorokan dan hampir muntah darah. Kyuyun dan Tianxing tidak terkecuali. Wajah mereka memerah, dan mereka berusaha sekuat tenaga menahan darah yang mengalir deras. Mereka berteriak hampir bersamaan dia mengamuk lagi. Tata pusarmu! Tata pusarmu! Teriak Tianxing. Pada saat ini, semua prajurit yang tenggelam ke dasar laut tidak lagi peduli pada Kinmo. Mereka semua menatap mayat itu seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Para prajurit yang lebih dekat dengan pusaran di leher mayat itu menunjukkan ketakutan di mata mereka dan ingin melarikan diri sesegera mungkin. Huf, huf, huf. Dari leher mayat dewa itu, terpancar kekuatan penghisap jiwa yang dahsyat dan ganas. Gelombang mengerikan itu 10 kali lebih dahsyat daripada yang sebelumnya diarahkan ke Kinmo. Ketiga prajurit yang berada lebih dari 30 meter dari leher mayat dewa itu, mata mereka terpejam dalam-dalam. Tubuh mereka yang gemuk menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 bayangan jiwa yang kabur, membawa energi dan darah yang keluar dari pori-pori tubuh mereka, tiba-tiba jatuh ke arah pusaran di leher mayat dewa. Mereka pertama-tama kehilangan jiwa mereka, darah, daging dan esensi mereka tersedot keluar, lalu tubuh mereka jatuh ke dalam pusaran yang berputar-putar. Mayat dewa yang diam-diam mengambang di bawah laut tiba-tiba melambaikan tangannya dengan keras pada saat ini, seperti orang yang telah tertidur selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan duduk di air laut. Ketika ia berbaring telentang, pusarnya terlihat sangat jelas, tetapi ketika ia duduk tegak dan menggunakan tangannya untuk menggerakkan permukaan laut dengan liar, sehingga terciptalah ombak besar, pusarnya tampak menghilang di bawah kulitnya secara tiba-tiba dan menjadi sangat tersembunyi. Aku tidak bisa melihat pusarku lagi. Brengsek. Bagaimana caranya? Tianxing dan bawahannya berteriak cemas, mengitari mayat dewa seperti ikan, mencoba mengidentifikasi target. Pada saat ini, mayat dewa itu duduk tegak di bawah laut. Di lehernya yang tanpa kepala, pusaran air raksasa bergulung liar. Tubuhnya yang besar, bagaikan binatang buas dari laut, perlahan-lahan naik ke permukaan laut. Lengan-lengan raksasa berwarna tembaga milik mayat dewa itu kembali terentang dari laut dan melambai liar. Pusaran air baru juga terbentuk di lehernya yang tanpa kepala dan menyebar ke laut di atasnya. Jauh di dalam laut utara benua Tianli. 1000 meter di bawah laut, 7 mayat dewa berwarna tembaga setinggi 200 meter diikat dengan rantai kristal dingin setebal lengan dan diikat ke gunung menjulang tinggi yang telah tenggelam ke dasar laut. Ketujuh mayat dewa itu kepalanya terpenggal, hanya menyisakan pusaran besar dan dalam di leher mereka. Dari tubuh raksasa ketujuh mayat dewa, muncul fluktuasi energi dan darah yang dahsyat. Darah yang bergejolak itu menyebabkan tsunami terus-menerus di wilayah laut ini, menjadikan wilayah ini zona terlarang bagi para pejuang. 7 mayat dewa diikat dengan rantai kristal dingin di kaki gunung. Sebuah istana kristal megah dibangun di puncak gunung bawah laut ini. Di dalam istana kristal, ada banyak prajurit kuat dengan lingkaran cahaya warna-warni yang mengalir di sekujur tubuh mereka masuk dan keluar. Sesekali, beberapa sosok berjalan keluar dari istana kristal. Para prajurit ini sering menyeret mayat orang-orang yang baru saja meninggal dan melemparkannya ke leher mayat-mayat dewa tersebut. 7 mayat dewa diikat, dan setelah menelan sejumlah mayat segar, mereka tiba-tiba menjadi gila untuk sementara waktu. Pada saat ini, rantai kristal dingin yang mengikat tubuh mereka akan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Cahaya ilahi itu akan membentuk kekuatan dahsyat yang akan mengikat mereka ke gunung, membuat mereka tak bisa bergerak. Dorong, dorong, dorong. Tiba-tiba, ketujuh mayat dewa itu mengamuk bersama-sama, berjuang mati-matian, mencoba memutuskan rantai kristal dingin. Di puncak laut yang tenggelam ke dasar laut, di istana kristal yang megah, banyak prajurit yang mengenakan pakaian pemurni senjata menjulurkan kepala mereka satu persatu, menatap ketujuh mayat dewa dengan sedikit terkejut.
Ketujuh mayat ini ditangkap oleh 9 pasukan tingkat perak di tanah kerusuhan dari berbagai wilayah laut dan dikumpulkan di sini. Karena pintu masuk ke alam rahasia pemakaman dewa berada di dekatnya, ketujuh mayat dewa itu keluar dari dasar laut yang dalam di berbagai lautan, dan mereka menjadi ganas dari waktu ke waktu. Seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan untuk menyerbu ke pintu masuk ke alam rahasia di sini. 9 kekuatan tingkat perak menangkap mayat-mayat ini dan mengawal mereka ke sini. Demi mengungkap rahasia antara pemakaman dewa dan mayat dewa, para prajurit dari 9 pasukan utama terus-menerus mengangkut mayat-mayat segar dan melemparkannya ke dalam 7 mayat dewa, ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi pada 7 mayat dewa terakhir. Hari ini, ke-7 mayat ini mengamuk bersama. Ketika mayat tanpa kepala itu meronta dengan panik, pusar mereka memancarkan berbagai jenis cahaya ilahi, termasuk merah tua, jingga, biru langit, putih salju, dan hitam pekat. Sinar cahaya ilahi dilepaskan dari pusar mereka, seperti pancaran cahaya pelangi, menerangi wilayah laut dengan kemegahan dan kemegahan. Ledakan, ledakan, air laut tiba-tiba menjadi ganas, dan permukaan laut di wilayah ini dilanda tsunami dan badai. 7 pilar cahaya ilahi, 7 pilar cahaya ilahi, teriak seseorang di dalam istana kristal. Menunjuk kemana? Tanya seseorang. 7 pilar cahaya ilahi menunjuk ke lokasi benua Tianku. Coba kulihat. Dekat Pulau Lingjiu. Pria itu menjadi bersemangat dan berteriak, ketemu. Mayat terakhir ditemukan. Ada di dasar laut dekat Pulau Lingjiu. Mayat ke-8 dalam kondisi mengenaskan. Kirim seseorang ke sana segera. Batu nisannya pasti ada di pusar mayat ke-8. Jernih. Wilayah laut barat daya Pulau Lingjiu. Sebuah tangan besar berwarna tembaga muncul dari pusaran air di dasar laut, mengadu permukaan laut dan menciptakan gelombang besar. Gunung-gunung yang terbentuk dari air laut yang mengembun muncul dari permukaan laut, membuat permukaan laut menjadi kacau. Mayat dewa ke-8 muncul dari dasar laut. Pusaran air raksasa berputar di lehernya yang tanpa kepala, mencoba menghisap darah dan daging makhluk hidup di sekitarnya. Di bawah laut, Qiuyun, Tianxing, dan para prajurit berpakaian merah semua mengelilingi mayat dewa, dengan cemas mencarinya. Pusarnya tertutup kulit dan daging. Kita harus bergegas dan menyingkap lapisan kulit dan daging terluarnya. Teriak Qiuyun. Segera serang pinggang mayat dewa itu. Mayat dewa itu hanya akan memindahkan batu nisan dari tubuhnya ke pusarnya saat sedang beringas. Kita harus merebut batu nisan itu saat sedang beringas. Teriak Tianxing dengan marah. Bawahannya, mendengar aumannya, menggertakkan gigi dan bergerak mendekati pinggang batu besar itu. Di tengah gelombang laut yang bergejolak, gelombang ki dan darah yang membuat pembuluh darah orang-orang hampir pecah menyembur keluar dari tubuh sang dewa. Ketika para prajurit itu berada 10 meter dari jasad sang dewa, tubuh mereka memerah, dan mereka tak lagi mampu mengendalikan fluktuasi ki dan darah. Fluktuasi ki dan darah di tubuh dewa tiba-tiba berlipat ganda. Dor, dor, dor. Tubuh kelima prajurit yang berjarak 10 meter dari pinggang mayat dewa itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Pembuluh darah mereka mengapung di lautan darah seperti tali putus. Fluktuasi darah dan energinya terlalu kuat. Kita tidak bisa melewatinya. Teriak seseorang. Cari kesempatan. Harus mendarat di pusar. Teriak alam. Kinmo berada 100 meter jauhnya dari orang-orang ini. Di bawah gelombang air laut, dia melihat pusaran air di atas kepalanya seperti mulut besar putri duyung, menelan mayat-mayat yang mengapung di laut. Dia menyelam beberapa puluh meter di bawah laut lagi, tidak berani muncul ke permukaan selama periode ini, karena takut pusaran air yang terbentuk dari leher mayat dewa akan menelannya sebagai makanan daging dan darah. Qiuyun dan para prajurit yang tiba-tiba muncul membunuh orang-orang dari Blue Star Society dan 9 orang yang selamat sebelumnya. Semuanya demi mayat dewa dan apa yang disebut batu nisan. Pada saat ini, mayat dewa berhasil digilas habis-habisan oleh mereka. Tetapi mereka tampaknya telah meremehkan fluktuasi darah dan energi yang mengerikan di dalam mayat dewa. Tanpa diduga, tak seorang pun berhasil mendarat di pusar mayat dewa dan menemukan target mereka serta membawanya pergi. Mereka tidak bisa lagi mengurus diri sendiri. Kinmo dan Shenxi menjaga jarak aman dari orang-orang ini, dengan hati-hati menghindari risiko tsunami di atas kepala, dan mengawasi pergerakan mereka dari jauh. Swiss! Swiss, 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 Swiss. 7 cahaya ilahi yang tebal, panjang, dan menyilaukan, seperti 7 sungai cahaya bawah laut, menderu dari kedalaman laut di kejauhan. Aura mengerikan yang membuat jiwa Kinmo bergetar, disertai 7 cahaya ilahi yang cemerlang, mencapai lautan kesadarannya yang berjarak ribuan mil. Wajah Kinmo berubah drastis. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan tanpa banyak berpikir, dia langsung melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan cahaya suci dan mayat suci. Desir. Ia baru saja melarikan diri puluhan meter ketika 7 cahaya suci setebal dan selebar sungai cahaya, melepaskan cahaya dan warna yang berbeda seperti merah tua, jingga, biru langit, putih salju,
dan hitam pekat, datang menggelegar dari dasar laut. Semua berkumpul di pusar mayat dewa ke-8. Berlalu dengan cepat. Engah, 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 mengelilingi mayat dewa, tepat di sekitar pusar mayat dewa, orang-orang yang bersiap mencari batu nisan itu, rapuh bagaikan figur kertas dan hancur dalam sekejap saat 7 cahaya dewa melewatinya. Kecuali Qiuyun dan Tianxing yang tidak berani mencondongkan tubuh ke pinggang mayat dewa dan untungnya berhasil lolos, semua bawahan Tianxing terbunuh. Tiba-tiba, hanya Qiuyun dan Tianxing yang tertinggal di samping mayat dewa itu, dan Qin Mo, yang bersembunyi jauh dari mayat dewa ratusan meter jauhnya. 7 cahaya ilahi yang luas datang entah dari mana dan langsung menghilang ke pusar mayat ilahi. Mayat dewa yang mengamuk itu tiba-tiba menjadi tenang setelah 7 sinar cahaya dewa berkumpul di pusarnya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Fluktuasi energi dan darah yang hebat di tubuhnya, yang begitu hebat hingga hampir membuatnya pingsan, tiba-tiba menjadi tenang. Mayat sang dewa yang tadinya duduk tegak, perlahan-lahan terbaring dan tenggelam perlahan ke dalam laut. Di pusarnya, sebuah prasasti batu yang terbuat dari batu giok aneh perlahan-lahan muncul seiring kulit dan daging di pusarnya terpisah. Di permukaan tablet batu, 7 cahaya ilahi yang memancarkan warna-warna seperti merah, jingga, biru langit, putih, dan hitam pekat dilepaskan. Cahaya-cahaya itu tampak menyusut ratusan kali lipat, bagaikan 7 sambaran petir yang indah, tersegel di permukaan tablet, berkilau dan sangat mencolok. Pada saat ini, mayat dewa sepanjang 200 meter ini lebih tenang dari sebelumnya, dan fluktuasi darah dan energi yang mengerikan di tubuhnya juga berhenti. Dia tampaknya tidak lagi menimbulkan ancaman. Batu nisan, batu nisan, Qiuyun dan Tianxing berteriak kegirangan bersamaan. Setelah mengabaikan satu sama lain, mereka bergegas menuju nisan bersamaan. Qiuyun, mau bertanding denganku? Tianxing tiba-tiba berteriak ketika mereka sedang dalam perjalanan. Aku akan membantumu mengeluarkannya, kata Qiuyun sambil terkekeh. Qiuyun, asal aku mendapatkan batu nisannya, semua janjiku padamu bisa langsung terpenuhi. Dan kau juga bisa memilih untuk meninggalkan klub bintang biru, bergabung dengan sekte Tianqiku, dan menjadi murid inti sekte Tianqiku. Aku, Jiang Tianxing, akan menepati janjiku. Hei, kamu tidak percaya padaku? Saya. Sementara keduanya saling beradu kecerdasan dan keberanian, Qin Mo, yang berada ratusan meter dari mayat dewa itu, menyeringai aneh dan segera mendekat. Mani penenang jiwa di antara kedua alisnya benar-benar keluar dari daging dan darahnya, seperti mata ketiganya, dan tiba-tiba menatap ke arah batu nisan. Pikirannya tiba-tiba meledak. Manik penenang jiwa yang gelap dan dalam itu keluar dari sela-sela alisnya, bagaikan mata ketiganya, menatap dingin ke arah batu nisan giok di pusar mayat dewa. Tiba-tiba, gelombang energi dan darah yang dahsyat menghantam permukaan batu nisan. Itu benar-benar mencapai lautan kesadaran spiritualnya. Qin Mo terkejut, seolah-olah tiba-tiba berada di lautan mayat. Ia samar-samar bisa melihat puluhan juta mayat aneh tergeletak di segala arah di tanah yang tandus dan dingin. Beberapa mayat itu tampak seperti 5 dewa jahat di dunia bawah, beberapa tampak seperti jasad roh raksasa, beberapa tampak seperti mayat dewa-dewa ini, dan beberapa tampak seperti mereka berubah wujud dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dengan tubuh seaneh akar pohon yang keriput. Ada banyak mayat dengan bentuk-bentuk aneh, semuanya sangat besar. Ada yang kepalanya terpenggal, ada yang anggota tubuhnya terpisah, ada yang darahnya terkuras habis dan mengerut, dan ada yang membusuk dan menyatu dengan tanah. Jiwanya seolah melayang di dunia ini, dan dia merasakan ketakutan besar bahwa dunia telah hancur dan semua makhluk hidup telah punah. Di dunia yang dingin, sunyi, dan tanpa harapan, jiwanya berdiri sendirian, tidak merasakan harapan sama sekali, seakan-akan perlahan tenggelam ke dalam jurang kematian. Sebuah bola cahaya lembut dan murni datang entah dari mana, tiba-tiba menyelimuti jiwanya dan membawanya pergi dari cermin ajaib dalam sekejap. Dia terbangun tiba-tiba. Qiuyun, kau mencari kematian. Aku hanya membantumu mendapatkan batu nisan. Suara pertengkaran Jiang Tianxing dan Qiuyun, disertai dengan suara dentingan senjata spiritual, tiba-tiba terdengar sangat keras. Kebingungan di mata Qin Mo, berangsur-angsur memudar. Di antara kedua alis, manik yang gelap dan dalam yang menenangkan jiwa itu memancarkan cahaya yang luar biasa, seakan-akan diam-diam mengunci ke batu nisan. Ada sesuatu yang aneh tentang batu nisan itu. Setelah menyadari apa yang terjadi, Qin Mo berhenti menatap batu nisan dan mengalihkan perhatiannya ke Jiang Tianxing dan Qiuyun. Pada saat ini, mayat raksasa tanpa kepala itu lebih tenang dari sebelumnya. Benar-benar menjadi tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Di antara kerutan pusarnya, terdapat sebuah prasasti giok berukuran normal. Di dalamnya, terdapat 7 cahaya terang, bagaikan 7 sambaran petir yang indah, yang diam-diam berada di dalam prasasti itu. Fluktuasi besar energi dan darah yang selalu ada pada mayat dewa menghilang sepenuhnya. Qiuyun dan Jiang Tianxing saat ini, tengah bertarung dengan sengit di perut mayat dewa,
Tidak lagi khawatir dengan gelombang darah dan Qi yang tiba-tiba akan menghancurkan tubuh mereka. Jiang Tianxing adalah murid sekte Tianqi, dan ia telah mencapai tahap akhir alam Tongyou. Ia satu tingkat lebih tinggi dari Qiu Yun. Ia memegang pisau di satu tangan dan perisai kristal di tangan lainnya. Saat ia mengayunkan pisau panjang itu, bilahnya bersinar terang. Meskipun Qiu Yun lebih lemah dari Jiang Tianxing di ranah, ia mahir dalam berbagai teknik spiritual air. Saat bertarung di dasar laut, ia pandai memanfaatkan kekuatan laut dan tidak menderita banyak kerugian. Tepat ketika keduanya bertarung sengit, Qin Mo tiba. Tidak bagus. Saat keduanya bertarung, mereka merasakan kehadiran Qin Mo dari suara air yang bergelombang. Keduanya bertukar pandang dan langsung mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka segera berhenti berkelahi dan bersiap untuk berbalik dan membunuh Qin Mo terlebih dahulu. 6 pilar batu setebal tubuh manusia dan tingginya lebih dari 10 meter mengambang di dasar laut, dan tiba-tiba membentuk lingkaran dan menutupi Qiu Yun dan Jiang Tianxing. Desain-desain indah terukir pada 6 pilar pola spiritual. Dengan kekuatan spiritual Qin Mo yang meresap, permukaan pilar pola spiritual tersebut memancarkan cahaya kristal, dan diagram formasi spiritual di atasnya tiba-tiba mekar. Galaksi yang luas muncul di laut, bunga-bunga cerah bermekaran penuh, burung-burung spiritual aneh dan kuno terbang di atas kepala Qiu Yun dan Jiang Tianxing, dan sungai-sungai cahaya yang panjang terjalin dalam kegelapan, menutupi langit. Kekuatan pengikat yang menyegel langit dan bumi serta memenjarakan segala arah dilepaskan dari 6 pilar pola spiritual. Ledakan. 6 pilar pola spiritual melepaskan tirai cahaya cemerlang bersama-sama. Tirai cahaya tersebut terhubung satu sama lain, menutupi area pusat lapis demi lapis. Qiu Yun dan Jiang Tianxing seperti terperangkap dalam sangkar padat dan mulus oleh 6 pilar pola spiritual. Di atas kepala mereka, kepingan cahaya terus berjatuhan, dan di bawah kaki mereka, gumpalan udara dingin terus melayang ke atas. Di dalam formasi terlarang surga, Qiu Yun dan Jiang Tianxing tiba-tiba merasa lelah secara fisik dan mental. Bahkan kesadaran jiwa mereka tiba-tiba menjadi lemah. Jiwa sejati di danau jiwa mereka tampaknya telah terperangkap terlalu lama dan benar-benar ingin tertidur. Kelopak mata mereka menjadi berat. Lapisan-lapisan cahaya yang mengalir berjatuhan, gumpalan kabut dingin mengepul, dan di bawah heaven saling arai yang aneh, Qiu Yun dan Jiang Tianxing secara bertahap menutup mata mereka, jiwa dan tubuh mereka tak berdaya. Pilar 12 pola spiritual adalah salah satu dari 18 senjata spiritual tingkat bumi milik sekte Tianqi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pilar ini mampu mengikat Sueli pada masa itu, yang menunjukkan keistimewaan senjata spiritual ini. Meskipun Qin Mo tidak dapat mengendalikan 12 pilar pola roh, Qiu Yun dan Jiang Tianxing juga tidak membunuh darah. Jadi ketika 6 pilar pola roh jatuh bersamaan dan melepaskan tekanan pada saat yang sama, keduanya masih tertekan dan tersegel. Qiu Yun dan Jiang Tianxing sama-sama petarung di ranah Tongyou. Menghadapi Qiu Yun sendirian, tekanannya sudah sangat besar. Ditambah Jiang Tianxing, kemenangannya akan semakin mustahil. Dia harus menggunakan 12 pilar pola roh. Retakan. Air laut mengembun di tangan kiri, membentuk bilah es tajam menggunakan seni es. Sambil memegang pisau Yan Binghan, Qin Mo dengan tenang berjalan menuju pilar Lingwen, bersiap untuk menghadapi Qiu Yun dan Jiang Tianxing terlebih dahulu, lalu menyerang batu nisan. Dor! Dor! Detak jantung yang kuat tiba-tiba datang dari organ dalam Jiang Tianxing, dan bau darah yang kuat tiba-tiba menyebar dengan Jiang Tianxing sebagai pusatnya. Jiang Tianxing tiba-tiba membuka matanya. Matanya berubah merah, dan darah merah menetes dari sudut matanya. Pada saat ini, Jiang Tianxing tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi jahat, ganas, dan gila, yang membuat Qin Mo merasa tidak manusiawi. Seni roh darah. Orang-orang dari sekte setan darah. Teriak Qin Mo dengan suara berat. Jiang Tianxing terisak pelan seperti hantu, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Ia menjilat sudut mulutnya, dan seperti orang yang haus, ia dengan tidak sabar mencari air minum. Dia melihat Qiu Yun sekilas. Mata merah Jiang Tianxing dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Sebelum Qin Mo sempat bereaksi, ia meraih Qiu Yun dan menggigit arteri lehernya. Gurgle! Gurgle! Jiang Tianxing dengan panik menelan darah Qiu Yun, dan warna darah di kulit Qiu Yun memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam 10 detik, kulit Qiu Yun berubah menjadi warna pucat yang mengerikan. Tubuh Qiu Yun gemetar, tangan dan kakinya kram, seolah-olah ia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia memejamkan mata, darah, daging, dan energi di tubuhnya terkuras habis dengan cepat, dan tubuhnya yang gemuk pun semakin kurus. Berubah menjadi bentuk mumi. Kekuatan baru tumbuh dengan cepat di tubuh Jiang Tianxing, dan aura yang sangat berbahaya juga terpancar darinya. Huf, huf, huf. 6 pilar pola spiritual terus bergoyang. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang salah dan ingin menekan Jiang Tianxing lagi. Bau darah yang sangat kuat.
Suara jiwa Sueli bergema di benak Qin Mo, dan sedikit cahaya darah mekar dari antara alis Qin Mo. Melalui sedikit cahaya darah itu, Sueli melihat Jiang Tianxing di tengah 6 pilar pola spiritual. Jiang Zuze. Raungan marah Sueli bergemuruh di benak Qin Mo. Namanya Jiang Tianxing. Qin Mo menjelaskan. Jiang Tianxing. Sueli langsung bereaksi, dia pasti ada hubungannya dengan Jiang Zuze. Dia sekarang sedang menghisap darah manusia untuk segera memulihkan kekuatannya. Setelah selesai makan, kekuatannya akan melonjak. Formasi penyegel surgawi yang dibentuk oleh 6 pilar pola roh ini mungkin tidak akan mampu menjebaknya. Kalau begitu bunuh dia sekarang, teriak Qin Mo. Jangan dekat-dekat dengannya. Kau bukan tandingannya sekarang. Sueli buru-buru menghentikannya. Berteriak, formasi penyegel surgawi, yang dibentuk oleh 6 pilar pola spiritual tidak memiliki daya bunuh yang kuat, hanya berfungsi untuk menekan dan mengekang. Sekarang adalah saat terkuatnya, jangan melawannya langsung, segera pergi. Di dalam 6 pilar pola spiritual, Jiang Tianxing menelan darah Qiuyun dalam tegukan besar. Matanya yang berdarah menatap Qin Mo dengan tatapan aneh. Pada saat ini, Jiang Tianxing memberi Qin Mo perasaan yang tidak manusiawi, seolah-olah Jiang Tianxing yang sedang menatapnya bukanlah manusia sama sekali, tetapi binatang buas dan hantu jahat yang hanya tahu cara melahap darah. Dia memilih untuk mempercayai penilaian Sueli. Tanpa melihat ke dalam 6 pilar pola spiritual, Jiang Tianxing segera bergegas ke pusar mayat dewa, datang ke lokasi tempat batu nisan disimpan, dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu nisan giok yang tingginya 2 meter dan lebar 1 meter. Saat tangannya berada setengah meter dari batu nisan, gelombang energi dan darah keluar dari dalam batu nisan. Engah! Qin Mo merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Darah mengalir di lehernya dan ke dadanya. Di dalam 6 pilar pola spiritual, Jiang Tianxing mengeluarkan suara isak tangis seperti hantu, pupil matanya berubah menjadi merah darah, surai merah darah tebal tumbuh di sekujur tubuhnya. Rambutnya juga tampak diwarnai merah dengan darah, dan kukunya tumbuh setengah meter panjangnya, seperti cakar hantu yang tajam. Dia berubah menjadi iblis darah yang tidak manusiawi. Bau darah yang sangat menyengat bercampur dengan cahaya darah merah menyala menyembur keluar dari tubuhnya. Dorong, dorong, dorong. 6 pilar pola roh bergetar bersama-sama, berguncang hebat, dan kekuatan penyegelan serta lapisan cahaya yang mengalir semuanya meledak. Dia akan segera keluar, teriak Sueli dengan cemas. Aku tahu. Qin Mo menggertakkan giginya, menatap batu nisan di dekatnya, merasakan luka di dadanya, lalu mengulurkan tangannya lagi. Dia menyentuh batu nisan itu lagi, mencoba memasukkannya ke dalam cincin angkasa dan segera mengeluarkannya dari pusar mayat dewa itu. Ketika jarinya berada setengah meter dari batu nisan, gelombang energi dan kekuatan darah yang besar meledak keluar dari dalam tanpa tergesa-gesa atau tidak sabar. Engah! Qin Mo memuntahkan darah lagi. Kali ini, darahnya tak terbendung. Alih-alih mengalir dari leher ke dadanya, darah itu justru menyembur langsung ke batu nisan. Darah jatuh pada spons seperti air dan, dengan cara yang aneh, dengan cepat meresap ke batu nisan. Di dalam batu nisan itu, 7 cahaya ilahi yang cemerlang, seakan-akan diwarnai merah oleh darahnya, seakan-akan diilhami oleh darah, benar-benar terbang keluar dari batu nisan itu, bagaikan 7 tali cahaya warna-warni, melilit batu nisan dengan erat, menarik batu nisan itu keluar dari pusar mayat dewa. Batu nisan itu melayang keluar dari tubuh sang dewa. Memanggil. Semua cahaya ilahi tenggelam ke batu nisan dalam sekejap, dan fluktuasi besar energi dan darah yang muncul di batu nisan benar-benar lenyap tanpa jejak. Qin Mo mengulurkan tangannya dan menyentuh batu nisan dengan cincin luar angkasa. Batu nisannya tiba-tiba menghilang. Pergi! Teriak Sueli mendesak. Qin Mo melambung ke angkasa, dan saat hendak menerobos laut, dia mengangkat tangannya dan meraih ke bawah. 6 pilar pola spiritual berubah menjadi 6 aliran cahaya, melesat keluar dari air laut dan semuanya tenggelam ke dalam cincin angkasa di tangannya. Di dasar laut, Jiang Tianxing mengeluarkan lolongan melengking dan aneh, yang mengembun menjadi seberkas cahaya darah dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Begitu dia bergegas keluar dari laut, mata Qin Mo berkilat bagai kilat, dan dia segera mencari perahu daun pedang di dekatnya. Akibat kekerasan mendadak dari mayat dewa, perahu daun pedang yang ia parkir di laut hancur berkeping-keping oleh ombak. Beberapa perahu daun pedang yang ditumpangi Qiuyun dan Jiang Tianxing parkir di lokasi yang sedikit lebih jauh, tetapi mereka juga terkena dampak kekerasan mayat dewa dan hancur berkeping-keping. Di laut, yang tersisa hanya puing-puing kapal Swordleaf, tidak ada satupun yang utuh. Bangkai perahu daun pedang yang terbelah menjadi 2 bagian, tetapi sumber energi di bagian ekornya masih utuh, tiba-tiba muncul di hadapannya. Qin Mo bergegas menuju runtuhan perahu daun pedang tanpa ragu-ragu. Di bawahnya, jauh di dalam laut, Jiang Tianxing menjelma menjadi iblis darah yang mengerikan. Rambut panjang berwarna darah muncul di tubuhnya, dan ia menghampirinya sambil melolong seperti kera darah. Oh sial!
Mo mengutuk dalam hatinya, dan kakinya menginjak sepotong es padat, seperti anak panah yang melesat ke arah separuh perahu daun pedang. Tapak. Tubuhnya jatuh ke reruntuhan perahu daun pedang. Ia segera mengeluarkan beberapa papan roh dan memasukkannya ke dalam pusat energi tempat batu-batu roh disimpan, merangsang kekuatan spiritual batu-batu roh untuk meningkatkan kecepatan perahu daun pedang. Papan roh yang diukir dengan diagram pembentukan roh kuno tentang amplifikasi dan pengumpulan berjalan cepat di bawah rangsangannya. Batu-batu spiritual di sumber energi tiba-tiba memancarkan kabut spiritual putih, dan batu-batu spiritual itu meledak dan hancur, dan kekuatan di dalamnya dengan cepat terstimulasi. Bangkai perahu daun pedang juga berubah menjadi kilat dingin di laut dalam sekejap, bergegas menuju ke arah Pulau Lingjiu. Wow! Cahaya berdarah muncul dari dasar laut, dan Jiang Tianxing berteriak ke langit. Sinar merah darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ia juga memilih pecahan perahu daun pedang dan dengan panik mendesak kekuatan darah di tubuhnya. Bagaikan sinar cahaya darah yang terbang di laut, ia bersiul liar sepanjang jalan dan menatap Mo. Lekat-lekat. Jiang Tianxing menghisap seluruh darah Qiuyun dan menjadi gila, kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh Mo, dan mencabik-cabiknya. Jiang Tianxing, yang memiliki obsesi ini, potensinya terstimulasi, dan darahnya melonjak seperti magma yang mendidih. Bercak-bercak darah mengerikan menyembur dari tubuh Jiang Tianxing dari waktu ke waktu. Begitu darah itu menyentuh air laut pun meledak. Momentum Jiang Tianxing semakin kuat. Seperti monster berwarna darah yang mengamuk, ia mengumpulkan aliran udara berwarna darah yang panjang dan langsung menuju Mo. Mo dan Jiang Tianxing terpisah ribuan meter, tetapi ia jelas bisa merasakan aliran darah yang deras, yang terpatri dengan niat membunuh Jiang Tianxing yang gila. Nafsu membunuh itu benar-benar menguncinya dari kejauhan. Dia menemukan bahwa Jiang Tianxing perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Kalau aku tidak salah, Jiang Tianxing ini pasti keturunan adik juniorku yang baik, Jiang Zuze. Suara Sueli kembali terngiang di benak Mo. Setelah lebih dari 1000 tahun, adik juniorku masih mempraktikkan teknik roh darah dengan menghisap darah manusia, bahkan mengubah dirinya menjadi iblis darah, dengan mengorbankan dirinya menjadi binatang haus darah, demi mencapai terobosan terkuat. Jiang Zuze tidak hanya melakukannya sendiri, dia bahkan membiarkan keturunannya mempraktikkan teknik roh darah yang ekstrim ini. Orang itu mengejarku tanpa henti. Setelah dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan darah, kekuatan dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Mo mengerutkan kening dan memasukkan batu-batu roh di cincin ruang angkasa ke sumber kekuatan perahu daun pedang satu persatu sambil berbicara. Kekuatan spiritual setiap batu roh dirangsang dengan gila-gilaan, membuat perahu daun pedang secepat kilat, sementara batu roh juga dikonsumsi dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, 3 batu roh tingkat bumi berubah dari bening dan bulat menjadi abu-abu dan kusam, dengan retakan muncul di permukaannya. Ini adalah tanda bahwa kekuatan spiritual akan segera habis. Apakah ada cara untuk menghentikan orang itu? Tanya Mo, dengan suara berat. Jiang Tianxing ini sudah berada di tahap akhir Tongyou, sementara kau baru bisa dianggap baru saja memasuki Tongyou, dan bayangan jiwamu baru saja terbentuk. Ada perbedaan yang sangat besar antara ranahmu dan ranahnya. Karena ia menghisap darah untuk menempa dirinya, tubuhnya juga sangat kuat, tidak lebih lemah darimu. Selain itu, ia sekarang berada dalam periode kegilaan. Karena ia bersemangat dengan menghisap darah, kekuatannya telah bangkit kembali. Dalam kondisi seperti ini, sungguh tidak bijaksana bagimu untuk melawannya sampai mati. Sueli sangat tenang, jangan melawannya sekarang. Saat dia melewati masa kegembiraan ini, dia akan tiba-tiba melemah untuk sementara waktu. Jika kau bisa menangkapnya saat dia lemah dan melawannya, kau mungkin bisa mengalahkannya. Di belakangnya, raungan tajam Jiang Tianxing bergulir, dan energi darah merah tua, seperti awan berwarna darah yang mengambang di udara, juga mengejarnya dengan cermat. Mo sangat mudah tersinggung. Pada saat ini, ia mendengar teriakan lain, yang merupakan teriakan burung spiritual. Dia sangat akrab dengan suara itu adalah kicauan kupu-kupu warna-warni Liu Yun. Mo berada di laut, dan tiba-tiba berteriak ke langit Song Tingyu. Sebuah teriakan lembut dan merdu terdengar dari langit yang jauh, dan pelangi cahaya terbang ke arah mereka dari arah asal suara itu. Awan yang mengalir indah dan kupu-kupu berwarna-warni perlahan muncul di atas lautan luas. Di atas kupu-kupu warna-warni itu, terdapat seorang wanita berpakaian warna-warni, yang setiap kerutan dan senyumnya membuat semua orang takjub. Ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya. Siapa kau? Song Tingyu mencondongkan tubuh dan menatap laut di bawahnya. Melihat pria asing yang dengan panik mengaduk-aduk puing-puing perahu daun pedang, ia merasa pria itu agak familiar. Mo melotot padanya dan berteriak, kamu tidak mengenaliku. Tetapi apakah kamu mengenali topeng bulu rubah di wajahku? Sejak dia meninggalkan gunung obat runtuh, dia mengganti wajahnya dengan topeng bulu rubah. Jadi di mata Song Tingyu, dia pada dasarnya adalah orang asing. Bajingan. Song Tingyu langsung bereaksi.
Ia duduk tegak di atas kupu-kupu warna-warni di antara awan yang berarak, dan semburat kegembiraan muncul di wajahnya yang menawan. Namun dia segera menahan rasa gembiranya. Sorot matanya penuh dengan dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak mengenalmu." Kupu-kupu berwarna-warni itu berada tepat di atas kepala Qin Mo, seperti awan berwarna-warni, mengikutinya dari dekat. Song Tingyu duduk di atas kupu-kupu warna-warni itu dan dengan tenang mengeluarkan cermin perunggu. Menghadapi desiran angin laut, ia memainkan rambut di samping telinganya, dengan sikap arogan bahwa ia tidak ingin berurusan dengan Qin Mo. Qin Mo tersenyum getir, melihat Jiang Tianxing semakin dekat di belakangnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk membungkuk dan berkata dengan senyum sinis, "Bibiku sayang, anjing gila di belakang sedang mengejar kita. Tolong biarkan aku naik." "Siapa kau?" Song Tingyu terlalu malas untuk menatapnya. Ia sibuk mengacak-acak rambut cai dia yang berantakan. Wajah cantiknya, yang selembut bunga yang sedang mekar, dipenuhi rasa dingin. "Sialan kau bajingan. Kau pergi tanpa sepatah kata pun, membuatku mencarimu di Ocean dan kota Lingjia selama lebih dari 10 hari. Sebelum aku pergi, tidak ada kabar sama sekali. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Siapa sangka kau, bajingan, hampir sampai di Gunung Lingjiu. Kau jelas-jelas bepergian denganku, dan kau juga akan pergi ke benua Tianku, tapi kau tidak ikut denganku." Song Tingyu mengumpat dalam hati. Ekspresinya semakin tenang. Ia mengacak-acak rambutnya sambil mengagumi cahaya senja, lalu berseru, "Sungguh indah matahari terbenam, lautan luas, cahayanya tak berujung. Pemandangan indah ini, mungkin takkan pernah dilihat orang lagi. Bibi, kapan aku pernah menyinggung perasaanmu?" Qin Mo tersenyum pahit. "Kau tidak menyinggung perasaanku." Song Tingyu sama sekali tidak menatapnya. Ia tersenyum dan menatap matahari terbenam yang perlahan terbenam. Ia berbaring malas di atas kupu-kupu berwarna-warni itu. Payudaranya yang penuh memperlihatkan lekuk tubuh yang menggairahkan dengan gerakan anggun dan menggoda ini. "Aku sama sekali tidak mengenalmu." "Oh, aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak akan mengobrol lama-lama denganmu. Sampai jumpa." Setelah berkata demikian, dia terkikik, dan mengayunkan kaki panjangnya yang indah dengan lembut, sambil mengepakkan kupu-kupu berwarna-warni. Kecepatan kupu-kupu berwarna-warni di awan yang mengalir tiba-tiba meningkat, seperti pelangi yang terbang, dan terbang menjauh dari langit di atas kepala Qin Mo. Dalam sekejap, Qin Mo menatap langit, dan kupu-kupu warna-warni yang terbang semakin jauh. Ia menggertakkan giginya karena marah, ingin sekali melompat dan mengumpat. "Sialan, kapan aku menyinggung wanita ini?" Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa kesalahannya, dan tidak mengerti mengapa Song Tingyu begitu marah. Raungan aneh dan melengking Jiang Tianxing bagaikan jarum tajam, menyerbu ke arahnya seperti kekuatan yang luar biasa. Aura pembunuh yang terbentuk dari darah kental akhirnya turun dari langit di atas kepalanya. Aura pembunuh itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang keras, haus darah, gila, dan penuh kebencian, membentuk kegilaan mental negatif yang menghancurkan umat manusia. "Keluar dari sini!" Qin Mo menatap langit dan berteriak. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur yang tumpul terdengar dari kedalaman awan. Di langit merah, beberapa kilatan petir menyambar bersama suara guntur. Ia melesat ke arah tubuh Qin Mo. Roh jahat yang terkumpul dari darah dan energi dihancurkan oleh guntur yang jatuh dari langit sebelum jatuh di kepala Qin Mo. Dorong, dorong, dorong. Air laut di sekitar Qin Mo juga mendidih karena petir, dan gelombang muncul satu demi satu. Namun, ketika dia mengaktifkan serangan guntur surgawi dan menarik guntur di langit untuk menghancurkan energi jahat dan awan darah, kecepatan perahu daun pedang di bawahnya tiba-tiba melambat. Jiang Tianxing akhirnya mengejarnya. Ia berubah menjadi iblis darah, dengan cahaya berdarah yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Ia bagaikan binatang buas haus darah yang jatuh dari langit, menggigit Qin Mo. Kedua tangan Jiang Tianxing bersilang di udara, dan cahaya darah merah menyala, bagaikan pisau tajam, terjalin menjadi bilah-bilah darah pekat, jatuh dari atas kepalanya. Dia ingin memotong Qin Mo menjadi beberapa bagian. 9 langit bergemuruh. Qin Mo meraung ke langit, tulang-tulangnya berderak dan berbunyi letupan, dan kilatan petir setebal jari melilit tubuhnya dengan rapat. Organ dalamnya, tulang, urat, pembuluh darah, daging dan darah semuanya bergemuruh bagai guntur. Dari dalam awan, puluhan petir setebal lengan bergemuruh turun. Guntur berjatuhan dari langit, dan tubuhnya tersambar petir. Arus listrik petir yang berbeda. Satu jatuh dari langit, dan satu lagi melayang dari tubuhnya, membombardir bilah pedang berdarah di atas kepalanya, tepat di tengahnya. Ledakan, ledakan, kilatan darah, kilat, dan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya meledak dan memercik ke udara di atas wilayah laut ini. Bagaikan ledakan kembang api yang menyilaukan, luar biasa megah dan mempesona. Teriakan Jiang Tianxing terus terdengar tajam di langit yang penuh darah, dan menjadi semakin gila. Swiss, Swiss, Swiss.
Aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya dan meledak menjadi hujan darah, menyembur turun dari langit. Hujan darah ini sangat bau, seolah-olah mengandung racun yang mematikan. Ini racun darah. Jangan sampai terkena, kalau tidak darahmu akan berubah. Kau akan menjadi seperti Jiang Tianxing dan diperbudak oleh darahmu sendiri. Sueli mengingatkan dengan cepat. Namun, hujan darah itu sangat lebat dan menutupi area yang sangat luas. Qin Mo, yang baru saja melawan Jiang Tianxing dan tidak dapat mengumpulkan kekuatannya hingga puncak dalam waktu singkat, tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Jika kau berani menghilang tanpa sepatah kata pun lagi, aku tidak akan peduli kau hidup atau mati. Seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba melintas, dan di tengah herangan halus Song Pingyu, Qin Mo digenggam oleh tangan giok dan langsung menghilang dari perahu daun pedang. Hujan darah yang penuh dengan racun darah mulai turun setelah dia menghilang. Kupu-kupu awan berwarna-warni itu jauh lebih cepat daripada perahu daun pedang. Meskipun Jiang Tianxing sedang panik dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya yang berdarah untuk mengaktifkan perahu daun pedang, ia hanya bisa menyaksikan Qin Mo, dan kupu-kupu awan berwarna-warni itu semakin menjauh. Kupu-kupu berwarna-warni itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang sepenuhnya dari pandangan Jiang Tianxing. Jiang Tianxing, dengan cahaya merah darah dan rambut merah darah tebal dan panjang yang tergerai hingga pinggangnya, meraung di laut bagaikan iblis. Suara siulan itu menimbulkan ledakan terus-menerus di wilayah laut, dan suara yang memekakan telinga itu membuat banyak makhluk berbahaya di laut lari ketakutan. Takut kalau mereka menjadi sasaran Jiang Tianxing dan dijadikan sasaran pelampiasan amarahnya. Berdiri di permukaan laut, Jiang Tianxing meraung lama sekali. Warna darah yang mengerikan di matanya perlahan memudar, dan kesadarannya perlahan pulih. Setelah beberapa saat, dia terjatuh di perahu daun pedang, seolah-olah dia telah pingsan, dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Di sana, ada gerakan di sana. Sebuah perahu kayu yang terbuat dari sulur-sulur, yang lebih cepat daripada perahu daun pedang, datang dari arah Pulau Linjiu. Di atas perahu kayu, 3 prajurit berpakaian seragam Blue Star Society melihat sekeliling dengan mata dingin, mencari sesuatu. Ada seseorang di sana.